Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Saya Idrus. Di belakang saya ada Fatma Susanti. Nya mai dubi yang kata mang mai dubi bahle awan nonton hai male di masa dua draw awan nonton getat na tu. Pu ka pegabut. Nya yang kata mang mai dubi le cop pedua je HP, pe habis. Pa habis je pulsa tiga ge. Pu. Enggak ya. Berarti aku ulang ya nanya ya. Boleh. Pakai ini. Makanya taruh di sini aja enggak apa-apa kan biar semua kena. Oke, pertanyaan pertama. Bagi Kanda Idrus dan bagi Kanotbu mungkin mewakili ya. Berkesenian itu sebenarnya apa, Bang? Seni itu apa dan berkesenian itu apa? Berkesenian itu sebenarnya cari duit. Bayang betul lah ngomongnya. Benar. Ya. Iya, suaranya terkejut. Berkesenian itu pada akhirnya itu perjuangan yang ini setelah masa kita melewati masa-masa sulit ya. Maksudnya bukan pribadi kita yang sulit gitu. Perjuangan Aceh terutama. Akhirnya kita lihat kan, kita dulu berprinsip bahwa seni itu sebagai apa? Sebagai alat ya, tool ya kan? Misalnya dulu sering kita dengar di Kanotbu mengatakan bahwa Reja tuh paling sering dengar tuh. Itu nama Instagramnya Resmus, Reza Mustafa. Kalian cek aja. Jadi dulu kita pikir itu sebagai tool, benar itu sebagai tool. Seni sebagai alat yang kita gunakan untuk memperjuangkan sesuatu, apa saja itu. Baik percintaan segala macam. Tapi pada akhirnya alat itu kan nggak selama kemudian menjadi alat, tapi ada yang dicapai di situ. Perjuangan itu yang menggunakan alat seni, akhirnya kan perjuangan kan ada ujungnya, ada finalnya, ada yang harus dicapai gitu. Walaupun perjuangan akan selalu terjadi. Misalnya perjuangan bagaimana Aceh hendak dimerdekakan misalnya oleh siapa saja ya tunggu ya. Tapi kan pada akhirnya alat perjuangannya mungkin apakah menggunakan senjata, menggunakan seni, kita tidak tahu di gerakan mereka. Tapi pada akhirnya juga seni menjadi alat yang untuk mencapai sesuatu, apakah uang, apakah kekuasaan, pengaruh, segala macam. Tapi ya Fatma jangan begitu juga melihat saya seakan-akan saya sudah berubah haluan. Tidak lagi tidak lagi pada saf barisan perjuangan melalui seni. Tetap misalnya VOC tetap bersuara, apakah lantang atau tidak lantang ya. Kurang lantang nggak lantang juga di mana? Lantang maksudnya ada karya yang sifatnya ngata-ngatain, olo-olo, ada yang merasa udah nggak lantang lagi sekarang. Saya tetap merasa lantang, ngaceng segala macam, masih insya Allah ya, dengan doa Fatma terutama ya. Makbul insya Allah. Amin. Jadi itu, jadi seni bagian dari itu. Tidak bisa lagi seni hanya urusan perjuangan saja. Jadi ada yang kita perjuangkan dan itu mungkin akan berakhir mencapai garis finish gitu ya. Tapi yang namanya jangan takut juga perjuangan itu akan berakhir, enggak, selalu kita akan berjuangan, cuman level perjuangannya yang berbeda-beda. Kalau dulu mungkin kita hantamnya secara frontal, secara apa, kan lama-lama orang kan semakin berubah umur misalnya, cara dia umurnya bertambah kan, cara bertuturnya berbeda. Nah di sini kita butuh orang-orang baru, ya nggak? Enggak dong. Nah, jadi enggak. Selama VOC masih berlayar, masih berkibar, insya Allah seni akan tetap, terutama seni rupa ya. Ini seni yang dalam lingkup apa yang saya lakukan, bukan apa yang orang lain lakukan. Itu nanti itu kita cerita yang secara luas bagaimana orang Aceh, anak-anak muda Aceh, seniman Aceh melakukan kerja-kerja kesenian yang seperti Fatma inginkan. Aku tahu apa yang Fatma inginkan dari wawancara ini, tahu banget. Ya, gitu. Orang-orang, terutama orang-orang termasuk yang tidak berkecimpung di
dunia seni tahu bahwa ada apa ya, apakah itu aliran ataukah ya praktik-praktik seni yang berbeda dari yang kalau aku tanya sama orang umum, mereka kan kalau tanya seni itu apa, ya mereka akan membayangkan Rendahan ya. aku nggak bilang rendahan sih, Keindahan. oh keindahan, apalagi ya ekspresi asmara. Saya sembari jual baju ini. Silakan dong. Ini ada yang datang beli. Jadi kayak mana nih? Ya udah. Apain? Sembari jual baju. Kak, sampai ngomong terus sama komisar. Punya abang udah selesai? Udah tadi kan? Oke, boleh. Sekarang giliran Mbak Miswar. Kalau ditanya sama Mbak Miswar, berkesenian itu apa? Secara Islami. Ya. Dia nggak nampak. Boleh dia Dia nggak mengungkapkan pandangan Yes. sebagai orang biasa dulu, kemudian sebagai orang daya, boleh. Boleh, yang pertama aku akan berupaya menjawab. Oh iya ya. Islam Sakti. Apa-apa, sudah. Aku akan berupaya menjawabnya itu sebagai yang pertama sebagai jamaah komunitas Kanut Bu. Karena apa tadi identitasku yang tidak diperkenalkan tadi adalah sebagai bagian dari Aku perkenalkan juga dia. komunitas Kanut Bu. Aku jamaah komunitas Kanut Bu, sempat mengasuh lini aksi pengajian di sana ya. Surah malam. Oke. Nah, jadi barangkali aku akan menjawab itu dalam kapasitas sebagai pemimpin lini aksi surah malam di Kanut Bu. Meski Lini aksi surah malam itu apa? kita mengaji di situ. Mengaji. Betul, mengaji di situ. Kenapa sebuah komunitas ini membutuhkan lini aksi yang bagian mengaji? Apa? Gimana tadi bertanya? Kenapa dalam sebuah komunitas seni Ya. seperti Kanut Bu itu membutuhkan lini aksi yang surah malam, yang aktivitasnya mengaji? Kenapa tidak? Iya. Kenapa itu dibutuhkan? Ya, maksudnya kan begitu. Karena Iya. kita sebenarnya tidak mengaji ya, tapi lebih ke masing-masing kita itu membaca. Kita dulu itu sempat membaca kitab yang ditulis oleh ulama siapa, Nuruddin Araniri. Serius? Ya. Oh, jadi bukan Siratal. ngaji di sini bukan ngaji biasa. Bukan. Baca Al-Qur'an itu ya? Bukan, ngaji membaca kitab Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim yang kemudian buku Siratal Mustaqim itu dikomentari oleh seorang ulama yang cukup terkenal di luar Aceh, Irsyad Al-Banjari, orang Banjar. Jadi kita membaca satu buku tetapi sekaligus dua pemikiran di sana. Dan kita tidak sekedar membaca ya, tapi kemudian membacanya dengan kritis. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apa itu berkesenian? Bagiku berkesenian itu adalah perintah agama. Perintah agama? Jelas. Karena Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu kan menjadi khalifah ya. Bukan menjadi khilafah seperti yang tetangga sebelah bilang, tapi ini menjadi khalifah dalam arti berarti Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan untuk membangun peradaban di bumi. 3 faktor penting yang menjadi tulang punggung peradaban itu ada 3 faktor penting. Yang pertama kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Itu 3 tulang punggung peradaban. Tanpa itu maka peradaban akan menjadi. Itu pandangan Gimana tadi? itu pandangan Islamnya Bang Miswar. Pandangan Islamku. Jadi kalau ditanya tujuan berkesenian itu apa? Berkesenian itu apa? Itu adalah bagian dari tugasku sebagai manusia. Itu yang pertama. Karena itu bagian itu kita mencari kebenaran, maka kita akan menemukan ilmu. Kemudian mencari kebaikan itu akan menghasilkan moral ya. Mencari keindahan, nah mau tidak mau kita akan menemukan seni. Mau tidak mau, aku religius ya. Iya. Oke. Ya, berarti ini benar-benar benar-benar pandangan Bang Miswar walaupun sebagai anggota Kanut Bu, tapi sebetulnya itu lebih mewakili pandangan dirimu sebagai
pula tiba-tiba di Kanotbu ada sebagai komunitas seni ada aktivitas surah malam yang isinya kajian. Kenapa itu penting bagi berkesenian? Orang kayak selama ini kalau mau ngelukis lagi nggak ada boleh ya kan, selama ini aku nih dalam keadaan nggak ada pikiran khusus, nggak ada pemikiran yang serius kali, itu bisa aja coret-coret dan menghasilkan karya seni. Kenapa kalian membuat aktivitas seni seserius itu? Harus jadi kan itu bagian dari aktivitas seni kan, surah malam itu pada akhirnya kan, surah malam itu bagian dari aktivitas seni karena itu lini aksinya komunitas Kanotbu. Kenapa sepenting itu harus ada apa ya, kajian dalam aktivitas seni? Kenapa kalian membuat aktivitas seni seserius itu? Yang pertama bukan kajian, tapi surah ya. Beda kajian dengan surah. Kalau kajian, maksudnya begini, ini kan sekarang ada satu satu istilah yang dipopulerkan oleh kawan-kawan Salafi Wahabi ya, kajian gitu ke masjid. Padahal yang sampai ke sana kita hanya monolog ya, kita hanya mendengar ustadz berceramah, kemudian ruang diskusi itu tidak ada dan teman-teman tidak berani untuk kritis kemudian. Tapi aku maksud kajian bukan itu. Bukan ya, oke. Kalau di surah malam, apakah itu serius? Tidak. Kita tidak. Iya, kita tidak serius tapi serius. Serius dalam ketidakseriusan. Kan begitu. Kan hidup ini juga begitu. Bayangkan betapa tidak seriusnya dunia ini memperlakukan kita. Ya, tapi itu serius. Nah, makanya dibilang serius, ya dibilang tidak serius juga ya tidak serius. Tidak serius dalam arti bukan berarti kita tidak berkomitmen ya. Komitmen dalam arti misalnya tidak komit dalam misalnya di surah malam itu kita misalnya membaca. Oke, ada kawan-kawan misalnya yang tiba lagi enak baca, oh aku mau ketemu sama pacar sebentar, oh tidak. Nah, tetap berarti kita tuntaskan sesi ini sampai pukul 10 misalnya, selesai di situ. Meski kemudian kita tidak menyelesaikan ya pembacaan buku Nuruddin Araniri dan Irsyad Al-Banjari. Ya, Irsyad Al-Banjari. Makanya kenapa pertanyaan kemudian mengapa penting ini? Ya maksudnya kan kita kan secara umum bayangkan aktivitas ini tuh ya random aja, tapi kalian ini bagian dari kerandoman itu. Tapi di sebuah komunitas seni tiba-tiba ada sebuah lini aksi yang sifatnya membahas pemikiran, bahkan pemikiran Islam lagi. Bukan pemikiran sebenarnya, iya pemikiran fikih yang kebetulan ditulis oleh seorang seniman. Irsyad Al-Banjari ini seniman. Nuruddin Araniri juga dalam beberapa titik dapat kita sebut sebagai seniman ya. Dia juga menulis itu kan juga itu juga bagian dari kerja berkesenian, membaca juga berkesenian. Jadi ya membaca buku itu bagi aku pribadi, aku nggak tahu kawan-kawan itu juga seni begitu. Pekerja. Ya kan, aku nggak tahu karena masing-masing kita kan punya perspektif yang berbeda. Oh jadi aktivitas melakukan kajian dalam makna sini membaca dan membahas dan mendiskusikan pemikiran bagi kalian itu juga aktivitas berkesenian. Jadi berkesenian itu bukan cuman bagi Bang Idrus, termasuk aku nanya ke Bang Idrus. Jadi aktivitas seni itu bukan cuman ngelukis, musik, ngelukis kemudian main musik seperti yang kita pahami selama ini. Kenapa tiba-tiba ada hubungannya dengan pemikiran, Bang? Nah ini kalau memang Abang tahu apa yang aku maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya. Kagak lah. Karena meha, taja kawan nonton. Nyan tiro tinggai. Hai, beda le. Ada pembangsaan pula. Nggak, ini untuk rekaman aja sebenarnya, bukan untuk ditonton. Nggak nonton juga nggak apa-apa, kita baik-baik kok, ya kan. Jadi apa tadi pertanyaannya? Dengan pemikiran. Aku nggak tahu, aku merasa aktivitas kajian pemikiran, membaca, apalagi pemikiran yang serius itu sebelum di Kanotbu aku tidak pernah melihat. Nah, kenapa itu ada di Kanotbu? Iya, sama kayak kita misalnya mau makan nasi, jadi harus ada orang yang menanam padi,
orang yang turun ke sawah ya terutama ya, untuk mempersiapkan sepiring nasi di meja makan kita yang dirahmati Tuhan semesta alam ya. Jadi begitulah yang terjadi di Kanatbu. Pada akhirnya kita tiba-tiba Tungku Miswara, surah malam itu tiba-tiba, nggak terjadi dengan dipikirkan secara serius, nggak. Entah Tengku Miswar pada saat itu sedang mencapai fase-fase kurang kerjaan ya, atau kalau istilah mereka itu suntuk, gabut. Kok sekarang gabut? Padahal nggak sebegitu serius sebenarnya itu diadakan, enggak. Jadi seni itu bukan hanya urusan kau menguasai teknis, misalnya melukis, menjahit, ya kan, bisa apalagi seni menari, punya body yang ramping, enggak. Tetap harus menguasai pemikiran orang terutama ya. Menguasai pikiran pribadi aja susahnya minta ampun. Apalagi menguasai pikiran orang lain gitu ya. Hai makile jo nonton. Jadi ke kamera bahaya betul. Mana HP sendiri lagi. Jadi itu di Kanatbu itu bukan hanya orang datang mempunyai skill seni, misalnya bisa main gitar, bisa buat gitar, gitu kan? Enggak. Jadi ada sesuatu yang mereka harus kuasai, yaitu pemikiran. Kenapa itu Perlu sekali. Karena kenapa? Karena kita pada saat itu tidak terlalu komersil ya. Itu kan utamanya kan, ketika orang terlalu banyak menguasai pemikiran, dia pada akhirnya kita nggak komersil. Tapi yang nggak menguasai pemikiran juga banyak yang nggak komersil, Bang. Ya karena nggak bisa menjual, gitu kan itu. ketika kita menguasai pemikiran orang, cara marketing, cara branding kan, akhirnya awalnya kan nggak bermanfaat itu kan, nggak bermanfaat dalam artian kepu mandak murno ria tagop. Untuk apa kita belajar membaca segala macam kan, nggak ada manfaatnya juga dalam karya seni. Tapi sekarang baru kerasa kan, orang yang mempunyai skill tapi tidak mempunyai pemikiran, dasar pemikiran, pada akhirnya kan ditimbun oleh mara bahaya zaman ya. Kalau saya pikir begitu, Kakak Fatma. Penting tidak penting sebenarnya pilihan. Tapi di Kanatbu kita menganggap justru itu penting sekali. Walau akhirnya Kanatbu juga bukan tenggelam itu ya, apa istilahnya itu? Itu bahasanya. Pondasi. Cara enggak paham ya, tak kebayangkan. Pondasi pemikiran Kanatbu ya. Jadi waktu pertama kali Kanatbu kaget. Loh ini kok tiba-tiba seni bahas kritik sosial, kok tiba-tiba seni bahas tentang realitas sosial dan jadi sangat serius. Ya, pada akhirnya kayak wartawan kerjanya kan, menguasai fakta, validitasnya segala macam. Jangan salah-salah kroyok gitu. Jangan salah-salah hantam. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita bicara tentang sengketa tanah. Tapi mendaratnya mudah dupu dan sengketa tanah. Apa gak julahan lahan untuk rakyat lebih. Ya kan? Sementara ada institusi negara yang iglang punan islahnya, gelang pacang yang menuliskan tanah ini milik siapa gitu kan. Kita asik dengan kata-kata lahan untuk rakyat. Ini perjuangan macam apa itu dalam seni ya? Itu kan patut dipertanyakan. Pada akhirnya misalnya POC membuat baju, asik dengan itu aja, tanah untuk rakyat, lahan untuk rakyat, semua untuk rakyat. Ya kabuto ya, sama sih lagi klaim jamun pure Indonesia milik Allah. Allah pada Indonesia milik kemandu memiliki universe global mandu mata Allah. Nah ini kan Indonesia do. Yang karena apa kan? Kekurangan ilmu pengetahuan. Basis pemikiran nggak ada. Ya, Mbak. Jadi pentingnya itu pondasi yang kayak kau bilang itu penting. Pondasinya tempat, bukan hanya di seni. Enggak, tapi di seni itu masih asing, Bang. Maksudnya aku nggak tahu misalnya apakah selain Kanatbu yang
sebagai realitas sosial, kayak kalian suka bicara untuk rakyat gitu. Itu pertama kalinya kenapa bisa ke situ, Bang? Itu karena bacaan awalnya. Bacaan Sampai kita. kalian baca sampai kalian bisa kayak gitu. Kalau saya pribadi, si Miswar aku tahu dia bacaannya Timur Tengah semua. Pemikiran-pemikiran Timur Tengah tuh Bareja dia tuh. Bacaannya kok ngeri-ngeri. Coba dia baca buku Naga Bumi bacaannya. Fiksi ya. Kemudian Hasan Hanafi, mereka sering berdiskusi. Ali Syariati. Kalau saya Eko Prasetyo, komik yang ada narasinya gitu. Misalnya orang sakit, orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah. Itu sangat inspiratif bagi saya pribadi ya. Saat itu lama-lama karena terlalu banyak pikiran kan, namanya juga ilmu pengetahuan. Nah, lama-lama kita kan nggak merasa kurang. Datang Miswar, kita tahu dia orang. Ini kita kok jadi bicara Kanotbu dulu ya. Orang kalau udah bicara masa lalunya berarti kan Tuhan. Enggak kok masa lalu sih, Bang. Pemikiran itu kan enggak masalah. Ya, pemikiran kita tetap awet muda insya Allah. Tunggu ya. Nah, begitu Fatma, itu paling penting. Fondasi itu penting dan dia harus lebih kuat dari atap atau dindingnya. Dia harus lebih kuat. Ya, begitu makanya lahir Surah Malam, apalagi RSJ saat itu ya. RSJ itu apa? RSJ itu ruang studi jamaah. Di situ membedah keuangan negara segala macam sama Polim dulu ya. Kayaknya ada beberapa kali. RSJ itu RSJ banyak. Kemudian ada teras sore, Kanotbu. cerita lah, Bang, tentang RSJ. RSJ itu nanti aja kita cerita itu. Ini yang paling penting dulu fondasi. Bagaimana kemana seni harus dibawa gitu. Dengan Termasuk seperti ini, maksud aku gini. enggak, ini maksudku dengan kita yang sekarang sudah berkhidmat di tempat mana saja kita mau, misalnya aku di VOC, si Miswar di program Pasca Sarjani ya. Santri. Oh, aku pikir Sarjani lagi. Program Pasca Sarjani. Setelah Sarjani kan siapa? Setelah Sarjani siapa di Sigli? Aku lupa. Sekarang sana apa sih? Kok jadi penjara jadi? Bang, tapi kenapa tiba-tiba merasa membahas masa lalu, Bang? Maksud aku Enggak. Itu masa lalu bukan harus dijauhkan, enggak. Maksudku kan nggak masalah itu. Enggak masalah. Diceritakan. ya diceritakan ulang. Orang lain mungkin agak susah membayangkan kok tiba-tiba di Ini ada yang komen nih, gibah Tengku Miswar lucu-lucu. itulah yang seru emang. Maksudku itu. Ya, ini aku ngomongnya gini, selain pemikiran juga praktek-praktek pengalaman di Kanotbu sendiri, misalnya mungkin itu juga bisa menjadi pengetahuan baru dan bisa jadi inspirasi, karena kan orang selama ini membayangkan komunitas seni kita cuma datang ngelukis atau ngumpul-ngumpul, tapi tiba-tiba kok di komunitas seni ada ruang studi jamaah yang isinya diskusi bahas anggaran. Apa urusannya seniman dengan hal-hal seperti itu? Atau misalnya kayak di teras sore itu bahas apa sih biasanya? Itu lebih ke keseniannya langsung ya. Kalau yang ruang studi jamaah biasanya itu pemikiran di luar seni setahu aku ya, untuk jadi inspirasi seni ya, tolong koreksi kalau salah. Tapi kalau yang teras sorenya setahu aku itu memang perkembangan dan pemikiran dan praktek seninya ya, kuliah kalau aku nggak salah. Boleh, ini ada, Bang, silakan. Nanti kalau kurang kita minta tolong kasih tahu aku biar aku fasilitasi. Ya itu maksudnya kan kayak apaan nih komunitas ini tiba-tiba ngurusin hal yang kayak gituan. Kenapa nggak bahas kanvas saja, nggak bahas bahas apa lagi, aku juga nggak paham teknik-teknik seni. Ngapain kalian ngurusin anggaran dalam berkesenian? Enggak kok itu. Bang, dihitung waktu di RSJ apa aja selama ini? Anggaran apa lagi? Kenapa kita mengurus hal-hal yang sebenarnya sangat penting ya bagi untuk menanak nasi itu kan, menanak kuah segala macam kan butuh banyak hal ya, bumbu-bumbu itu ya. Bagaimana kita membuat sebuah bumbu yang bisa dimakan oleh orang banyak, misalnya kayak kuah belangeng kan, tanpa misalnya bubuk ganja di dalamnya, tanpa
tanpa pula melamnya berpanah segala macam, ya, kan begitu kan, itu paling penting. Akhirnya kita hanya jadi Jawa Barat, ipegak stik gai iro micin duan saho segala macam pajuh hujui pegah lo mangat hanya nonton ngebak real mati nonton orang yang merempe monetas dumpeng ya kan. Nah, kita kenapa kemudian berpikir bahwa seni juga butuh bumbu yang banyak. Bumbu bukan berarti ini memperenak, tidak, malah bisa bikin orang nek. Bicara tentang korupsi misalnya, bicara tentang sengketa lahan, walaupun bagi aktivis sosial itu dianggap main-main, awak kaman hanya ciurung pegah bawah. Melalui seni itu nggak ada artinya kecuali kau datang langsung organisir gitu kan. Padahal seninya penting. Nah, sama sih lagi kamu pehe-pehe dro kadu ada rumah buka-buka lukisan undang antinya segala macam. Tapi yang paling penting itu, paling penting bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Jadi agian. Jadi butuh apa ya? Kayu-kayu untuk kemudian bara api itu selalu hidup gitu. Ya itu dia pondasi tadi. Mungkin sekarang beralih aja dulu ke Tengku Miswar nih, tanya ke dia aja. Ya, karena tadi itu juga mungkin terhubung dengan pertanyaan Tengku Miswar yang bilang bahwa salah satu ajaran Islam menyatakan bahwa kan itu tadi soal kebenaran, kebaikan dan peradaban. Kebenaran, kebaikan dan keindahan. Peradaban itu memerlukan 3 hal ya tadi ya. Peradaban seperti apa yang ingin dibangun oleh Islam lewat kesenian memang. Yang karena itu nanti akan menentukan seni seperti apa yang akan dibangun kan. Nah, itu. Dalam pandangan Islam gimana? Peradaban yang bagaimana maksudnya? Peradaban seperti apa sehingga karena di situ kan salah satunya soal keindahan sehingga seni masuk situ. Tidak ada peradaban Islam yang paling indah saya pikir selain peradaban yang berhasil dibangun oleh Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi peradaban yang penuh dengan cinta, harmoni dan keindahan. Ya, jadi cinta itu bukan hanya sekedar menjadi wacana atau menjadi sekedar ungkapan-ungkapan atau khotbah-khotbah ya, yang hanya tinggal di mulut yang penuh dengan busa, tapi juga itu menjadi tindak lanjut dari kata-kata. Maksudnya bagaimana kemudian Islam itu di Madinah misalnya dia juga menghargai dan menghormati hak-hak kaum Yahudi misalnya. Kemudian dalam Islam sendiri misalnya dia juga tidak tidak menutup diri dari banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh peradaban-peradaban sebelumnya. Misalnya dalam proses teori hukum, misalnya teori hukum dalam Islam itu ada teori tentang syar'u man qablana namanya. Itu syariat umat terdahulu, itu bisa dipertimbangkan untuk dipakai menjadi bagian dari teori hukum di dalam Islam. Jadi harmoni yang dibangun oleh Nabi misalnya saat di Mekah, di Madinah. Aku juga ingin itu gambarannya beda ya, karena kan imajinasi orang tentang peradaban Islam kan kesannya yang orang jarang bicara tentang keindahan. ya. Kayaknya impian orang itu tentang Islam itu kayak kehidupan Timur Tengah yang sangat saklek. Kayak, dan makanya pertanyaannya bahkan peradaban seperti apa dan apakah itu sudah cocok dengan peradaban sekarang, dan apakah seni-seni yang selama ini ada di kehidupan kita itu sudah menggambarkan peradaban yang diinginkan oleh Islam. Seni. Kan aku tiba-tiba maksudnya ini ngomong secara awam ya, termasuk kayak kok tiba-tiba Islam udah ngurusin kesenian, karena tadi katanya dalam standar peradaban Islam juga harusnya ada keindahan dan itu urusan seni, dan kemudian juga soal dalam hal kebenaran dan kebaikan itu juga harusnya jadi tanggung jawab seni juga untuk membuat peradaban jadi lebih seperti yang diinginkan Islam gitu. Tapi jangan kita tarik ke situ dulu. Aku ingin mengomentari kenapa misalnya di Kanotbu, kembali sebentar ke Kanotbu lagi. Jadi kenapa misalnya di Kanotbu
aku misalnya di Kanotbu itu merasa bahwa basis pemikiran yang cukup matang itu perlu dalam berkesenian ya. Misalnya tiba-tiba kayak Fatma bilang tadi bahwa tiba-tiba Fatma terkejut di Kanotbu ada seni yang apa namanya dia Bahas soal kritik sosial itu kan bukan iya itu kan sebenarnya bukan persoalan baru kan. Kita kan juga ingat ya tahun 1871 di Perancis saat berakhirnya Komune Paris itu. Ya kan? Siapa namanya tuh? Bang Irus bacanya tulisannya Eugène Pottier ya. Dia yang kemudian mengubah sebuah sajak yang menandai saat 1871 itu kan menandai berakhirnya Komune Paris ya. Tapi dia kemudian ketika Komune Paris itu berakhir, kan terjadi pembantaian yang luar biasa. Akhirnya dia akan menulis sebuah sajak yang sampai hari ini itu dinyanyikan oleh seluruh buruh di dunia, le internasional itu. Artinya seni itu kan bisa menjadi roh dari perjuangan kan. Perjuangan apa saja. Perjuangan membangun peradaban seperti yang kita bilang tadi, perjuangan untuk membangun kehidupan rumah tangga misalnya. Ya kan, perjuangan membangun hubungan asmara misalnya. Ya kan? Kan penting. Makanya aku teringat betul tuh kan, ada seorang aku dan ngefans dengan filsuf, salah satu filsuf itu Hazrat Inayat Khan ya. Dia bilang kan begini, ilmu apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan itu bisa dijelaskan oleh seni. Maksud di sini mungkin seni rupa ya. Apa yang tidak bisa disampaikan oleh seni, maka itu bisa dijelaskan oleh puisi. Apa yang tidak bisa tersampaikan oleh puisi, maka akan bisa dimaknai oleh musik. Ya, musik itu kan tersusun dari nada dan getaran ya, atau vibrasi. Jadi maksud aku bilang begini, ilmu pengetahuan kita itu kan hari ini sangat positivistik ya. Dia hanya mampu menjangkau tataran dia intinya dia tidak bisa menjangkau pada tataran dimensi rasa. Misalnya misalnya ada pacar kita nanya, seberapa dalam kamu mencintaiku, kan gitu. Nah, ilmu pengetahuan nggak bisa jawab itu. Paling kita bisa menjawabnya dengan aku mencintaimu sedalam samudra Atlantik. Misalnya. Itu kan lagu-lagu Ari Wibowo itu zaman dulu kan. Tapi itu kita tidak bisa menjawab. Tapi puisi kadangkala dia mampu menjawabnya. Misalnya kayak seperti Djoko Damono bilang, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan dengan kata yang tak sempat diucapkan api pada kayu yang membuatnya jadi kayu. Oh, jadi abu. Ya kan? Itu kan luar biasa. Aku mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada misalnya. Nah, maka puisi bisa menjawab itu. Gitu. Tapi gini juga, tadi kan kalian bilang itu seni itu bisa jadi alat perjuangan, apalagi bahkan tadi bicara tentang perjuangan buruh dan revolusi Prancis. Tapi aku nggak tahu ini sejak masa Orba aku dengar atau sejak kapan, kan katanya seniman ngapain ngurusin sosial apalagi politik. Seniman harus netral dong. Bang. Itu kan di kampanyekan sejak dulu. Ngapain seniman ngurusin urusan sosial politik? Itu buka aja petanya ya. Urusan aktivis, itu urusan politisi. Itu urusan orang-orang di gerakan sosial gitu. Kenapa tiba-tiba seniman kok ngurusin politik? Itulah seniman tuh kurang kerjaan ya kadang-kadang ya, maksudnya mengurus urusan yang dia seharusnya di urusan keindahan pada awalnya ya, seperti Miswar bilang tadi bahwa seni apapun bisa menjelaskan sesuatu yang tak terjelaskan melalui ilmu pengetahuan ya. Seni mungkin bisa mengangan-angankan sesuatu yang itu tidak bisa diimajinasikan lewat seorang akademisi misalnya. Makanya tidak ada fakultas asmara kan di kampus
Coba seandainya ada short course ya, kursus singkat masalah asmara dulu, menata hati. Tapi Orde Baru pinter betul membuat, Emang kerjaan Orde Baru ya? mungkin, bukan hanya mungkin, udah pasti ya. Karena sebelum Orde Baru kayaknya seni nggak asik. Iya, karena dulu kalau dalam sejarah yang sedikit kita tahu bahwa Soekarno kan dekat dengan seniman, bahkan mantan gubernur Jakarta itu seorang pelukis. Siapa namanya? Aku lupa. Nanti kawan-kawan yang nonton pasti mereka tahu. Ya, memang sebelum masa Soekarno memang seni itu para seniman juga udah bahas masalah sosial, udah bahas masalah politik. Banyak kan bagaimana Soekarno dekat dengan dengan seniman yang saya tahu ya, yang pelukis terutama ya. Kemudian ya dekat kan biar membantu dia. Makanya senimannya apa yang mereka lakukan pada masa itu? Tapi kan ada satu visi yang sama-sama, yaitu revolusi 45 kan yang mereka buat. Misalnya contoh lahirnya poster Bung Ayo Bung yang dilukis oleh, setahu saya yang dilukis oleh siapa tuh, Avandi, kemudian kata-kata dari Khairil Anwar yang terinspirasi dari tempat prostitusi saat itu kan. Para pelacur kan, para lonte-lonte itu kan memanggil dengan Bung Ayo Bung, masuk ke kamarnya maksudnya untuk melakukan hubungan badan. Itu digunakan oleh Khairil untuk mengajak orang untuk yang ditaruh di poster Bung Ayo Bung itu, mungkin Fatma tahu itu, yang dilukis ada satu pria yang tangannya diborgol, tapi borgolnya ada putus. Di bawahnya kata-kata Bung Ayo Bung. Ada lilitan bendera Indonesia saat itu. Itu dibuat untuk mengajak orang ikut revolusi. Oh, padahal itu sebenarnya poster di tempat prostitusi. Nah, itu dia. Ya, nah itu dia yang dilakukan oleh Kanotbu kan. Misalnya anak-anak disuruh ngaji. Kita kan nggak suruh ke prostitusi saat itu. Coba kita suruh prostitusi, rame itu yang ikut Kanotbu ya. Tapi mereka akhirnya mikir ya, spilis. Enggak, kalau disuruh, kalau nggak disuruh ya enggak. Gitu. Ya pada saat itu. Nah di Orde Baru kan ada pelarangan lagu-lagu mewek itu dulu, lagu-lagu siapa ya saat itu yang menyanyi dengan sedih-sedih gitu. Ku rasa Orde Baru keren juga pada saat itu, tahun 80-an, memasuki era 90-an kalau nggak salah. Itu Mempen Harmoko melarang untuk lagu-lagu sedih. Kenapa? Karena merusak nurani bangsa. Padahal itu bahasa Orde Baru. Karena terlalu lama masyarakat dibuat yang indah-indah, angan-angan tinggi. Padahal Nabi yang nggak ngasih kita untuk Islam itu indah loh mah. Emang yang bilang kayak siapa? Kenapa? Aku nggak bilang kayak maksudnya Nabi nggak nyuruh kita kan, malah melarang kita untuk berangan-angan. Nah, Orde Baru keran itu dibuka habis-habisan supaya orang tenggelam dalam kenikmatan angan-angan segala macam. Akhirnya kan mereka ya angan-angan keindahan asmara segala macam. Realitanya kan nggak segitu-gitu seperti yang dikatakan oleh penyanyi-penyanyi saat itu. Misalnya Tommy J. Pisa saat itu, siapa lagi, Dedi Dores pada saat itu, Dian Piscesa. Bisa banget soal asmara pada saat itu. Ya lagu-lagu di Aceh misalnya. Nanti kita pemerintah Aceh akan panen orang-orang sedih, sad boy, ya sad girl, akibat terlalu dibuka. Pada akhirnya ini Baru bahkan pernah melarang itu. pernah karena dari tahun berapa Soeharto nih, 69 ya, 67 ya. Jadi dari 67 ke 80 Kan kita kita dijauhkan dari fakta-fakta buruk bernegara ya. Ya kan? Dijauhkan. Seni tidak boleh masuk ke urusan sosial. Seniman nggak boleh punya kesadaran politik. Mahasiswa saat itu bukan natural ya. Enggak. Kesadaran itu. Sebagian orang kan berpendapat ya seni memang harus seperti Ya pada nenek-nenek kita merasa itu natural karena mereka merasa bahwa semua terjadi akibat secara alami. Tapi itu kan bagian dari digelontorkan duit kan. Kita aja nggak masuk ke situ ya. Kurang iya dong. Panena ngan cap thank you ya ayu. Wah, makasih Bang. Soeharto bilang ke Ibnu Sutowo bilang ini, makasih Bang. Enggak lah. Serius apa Soeharto ingin membuka
makam seniman agar jangan Itu sama pertanyaannya dengan ini, kenapa mahasiswa saat itu dimasukkan ke kampus apa istilahnya? Aku lupa tuh. oh NKKBK NK, ya kan, mahasiswa tidak boleh turun ke jalan segala macam. Seniman juga, cuman seniman kan nggak punya sanggar gitu, nggak punya kandang tertentu yang dibarakkan misalnya. normalisasi lewat instansi Nggak ada. Jadi, Nah, pemerintah, buat orde baru pada saat itu terhadap seniman. ya seniman saat itu kan Rendra dilarang, Iwan Fals nggak dikasih izin, ya kan? Iwan Fals, Wiji Tukul hilang, kemudian baru hilang ya. Maksudnya mereka melakukannya bukan dengan cara membuat kebijakan kayak dengan mahasiswa ya? Enggak. Kok mungkin kau seniman mungkin nggak dikasih panggung aja, atau diberat-beratkan itu kan. Kalau sudah melawan maka akan dihilangkan. Tapi kan masih ada misalnya seperti Semsar Siahaan, orang-orang Taring Padi itu di Jogja ya. Di Aceh aku juga tahu banyak di kita seniman-seniman yang gila-gila ya saat itu ya. Gila ini maknanya ya? Gila maksudnya tetap berkarya dengan bicara misalnya di seni rupa siapa ya saat itu? Mahdi Abdullah belum. Adalah satu dua yang bicara tentang perang misalnya di masa Orde Baru, tapi Orde Barunya udah rentah. Makanya berani. Nggak berani. Sama kayak kita Bundawa nek nyak jual sayur. Ngapain bertekak dengan nyak gitu. Jadi tak jauh nonton wadro. Jadi maksudku tadi pertanyaannya apa ya? Kenapa seniman masuk ke ranah sosial kan? Mungkin pada Orde Baru juga ustadz juga dilarang ya. Kita punya Ahmad Dewi dulu, penceramah yang sangat kondang dan bicara apa adanya, melebihi seniman, melebihi Wiji Tukul. Ya gue. Nanti biar Tungku Miswar yang ceritakan Ahmad Dewi itu bagaimana gilanya. Tahu kan? Pokoknya masyarakat Aceh punya kenangan bagus tentang beliau. Bukan dong. Itu Dedi Firtana Iman. Seniman yang apa pertanyaan lagi? Ada? Nggak ada. Atau ini sudah puas? Belum. Enggak, pertanyaan tadi sudah terpuaskan belum? Iya, lumayan karena orang kan beranggapan Tapi aku mau bilang bahwa pemerintah Aceh bakal juga memanen yang tadi yang kayak Dian Piscesa segala macam lagu-lagu sedih itu. Karena kan sekarang di Aceh yang beredar kan lagu-lagu sedih. Makanya bala datang. makanya tunggu memang di Aceh pernah ada seni yang progresif, Bang. Ada kan? Misalnya. Ada. Kayak kalau misalnya Indonesia mungkin pernah punya sejarah apa Lekra. Lekra. Bang cerita tentang Lekra lah, Bang. Aku sendiri nggak paham sekali. Lekra yang saya tahu. Lahir di Jogja karena Di satu masa 65. iya momen politiknya menemukan apa berjodoh di momen 65 PKI juga kuat, Lekra kemudian yang walaupun di Lekra tidak mau dianggap sebagai underbow Partai Komunis ya. Karena kan aku nggak tahu ya karena orang mungkin tahu ada banyak pemikiran keren di masa 65 tapi itu lebih ke pemikiran intelektual yang apa ya akademik mungkin atau diskursif tapi tidak dengan lini aksi seninya itu kayak tidak sepopuler yang misalnya orang mungkin pada masa itu kenal kan malam tapi Wiji Tukul itu masa itu hitungannya masa masa 65 kan tapi maksudnya kalau di masa itu kan orang tahu kan orang punya pemikiran seperti itu tapi yang lini aksi Lekra itu apa yang mereka lakukan Bang Lekra seberapa buku yang aku baca malah ini aksi seni memang kan Lekra lembaga kebudayaan rakyat ya. Yang itu tidak mereka organisasi mereka tidak pada taraf tertentu mereka tidak mau mengaku bagian dari Partai Komunis. Mereka independen, tetapi mereka sama kayak Kanadbu misalnya bekerja sama dengan partai apa gitu. Pas ulang tahun partai, kita yang buat tokoh-tokoh partai itu, gambarnya, balihonya. Itu. Jadi tetapi kerja mereka juga ada kayak Turba ya, yang semua orang tahu turun ke bawah. Seniman-seniman pemula di live in di rumah masyarakat, mereka tahu bagaimana masyarakat miskin hidup. Itu jadi bara untuk karya mereka ketika misalnya dikamfaskan, dimusikkan, dipuisikan.
mereka sendiri Lekra ini kan organisasi apa tadi? Lembaga Kebudayaan Wilayah, Rakyat. iya. Dia organisasi, dia levelnya bukan komunitas lagi banyak, itu udah organisasi Enggak, ya. enggak. Itu organisasi seni yang memang apa? Mereka apakah memang di sini hanya bicara seni sebagai kebudayaan rakyat pada masa Lekra itu? Kan Memang itu jelas kan perlawanan mereka melawan ya imperialisme, apa ya, mungkin kok aku melihat itu semangat yang terbawa dari era-era revolusi 45. Akhirnya itu pada zaman-zaman tertentu kan mengalami perubahan yang signifikan. Artinya sama kayak Kanadbu, lama-lama kita punya cara pandang baru terhadap bagaimana cara kita bertutur. Kan nggak mungkin dong kemarin kita bertutur tentang misalnya apa, seni dan realitas sosial misalnya. Hari ini kan ada yang lebih detail, misalnya perilaku politisi korup. Itu kita masukin kameranya sampai detail banget, so ngeni, so bangi, so kanda segala macam. Jadi kukira Lekra juga seperti itu dari itu jadi seniman pemulanya bahkan levelnya live in di masyarakat agar karya seni yang dihasilkan itu benar-benar merepresentasikan kondisi rakyat. ya, suara rakyat terutama ya, suara rakyat kecil yang tertindas. Saat itu mungkin ada apa namanya tuh, kabir tuh, kapitalis birokrat 7 setan desa itu ya, 7 setan desa. Jadi kerja kesenian yang dulu misalnya mereka turun ke bawah, kan nggak mungkin dong kita melakukan itu turun ke bawah juga kan, nggak. Sekarang kita sendiri adalah orang bawah, jadi mau turun kemana lagi? Bawah apa lagi yang disebut dengan turba? Gitu. Jadi aku nggak tahu juga apakah seniman saat itu mereka juga orang-orang yang lahir dari keluarga mampu ya. Tapi kurasa mereka lahir dari keluarga mampu yang apa kalau istilah kalian tuh, bunuh diri kelas. Mati luar biasa ya kan, bunuh diri kelas. Kita mau bunuh apa lagi yang nggak terbunuh kita ya kan. Jadi kurasa semangat seperti itu, semangat. Dan itu memang inspirasi Kanadbu ya, karena aku justru sering mendengar Lekra. Kanadbu punya banyak buku, tapi tidak pernah menggunakan pola-pola yang sama kan, nggak mungkin. Misalnya nanti akan lahir gerakan apa yang ingin membebaskan Aceh, inspirasi gitu. Karena inspirasi banyak. Setelah 65 mungkin yang lawan Lekra itu Manikebu lawan satu lagi apa? Lawannya apa? Aku lupa. Yang di situ ada Gunawan Muhammad segala macam yang mereka menang kan di pertarungan seni politik 65. Gunawan melahirkan Salihara dengan penataan manajemen yang luar biasa. Karena Bu juga mengambil itu walaupun nggak jalan ya secara manajerial gitu. Orang Lekra yang masih tinggal misalnya melahirkan Sanggar Bumi Tarung di Jawa. Itu apa itu? Mereka tetap menjadi mereka tahun 65 walaupun mereka sudah renta. Tetap bicara tentang Soekarnoisme, tentang merahnya darah rakyat yang mengalir dari penembakan segala macam. Jadi Kanadbu melihat itu tidak mewarisi apapun dari pertarungan dari salah satu dari mereka, tapi dua-duanya kita warisi. Karena kan dunia sudah berubah, pola kita berkesenian juga jauh berubah gitu. Misalnya mungkin kalau orang Lekra ada surah malamnya diajak ustadz untuk pengajian, kan nggak ada. Nah di Kanadbu menggunakan itu karena orang Aceh harus menggunakan pelataran untuk bikin pondasi itu dengan agama. Tapi kan Pram itu sempat terlibat perdebatan yang cukup sengit dengan Hamka kan. Ya benar. Nah itu saya pikir walaupun tidak seperti ajang pengajian, tapi itu kan menjadi diskusi keislaman yang luar biasa. Diskusi tentang apa? Cerita dong. Ya diskusi tentang Kenapa itu terkait dengan agama? Hamka ini kan dikenal sebagai dia memang seniman, Ya. tapi kan dia seniman yang dikenal juga sebagai ulama ya. Ya. Jadi iya penulis. Perdebatan sengit seperti apa? Ingat nggak Bang Ibu? Ya, ingat itu yang apa namanya? Pram menuduh buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sebagai
apa plagiasi plagiasi penulis Prancis ya. penulis Madalena ya kalau nggak salah itu Adil. Nah, ini Adil adalah seorang penulis itu. Duduk Dil, mau mana kau? Nah, jadi perdebatan mereka itu bahkan melebihi kajian-kajian yang dibuat-buat sama orang LDK kali ya. Kalau aku dengan, nah aku sebenarnya tadi memang mau gali soal sejarah seni progresif atau seni ideologis yang pernah ada di Indonesia, dan itu pernah termutus di masa Orde Baru. Jadi kan ini bukan ujuk-ujuk nih, seni yang seperti dipraktekkan kan, ini bukan hal baru kan. Dia pernah ada lalu diputus oleh sejarah. Nah, kalau dalam praktek Islam baik yang secara umum ataupun yang pernah ada di Aceh, pernah nggak ada praktek di mana seni itu juga jadi alat perjuangan? Karena kan aku kan kayak pernah mendengar yang paling banter aku dengar yang populer aja, kayak misalnya syair-syair di masa perjuangan dulu. Jadi harusnya seni ini bukan hanya dia asing dengan Islam, tapi bahkan katanya pernah menjadi alat perjuangan yang dipakai oleh orang Islam sendiri. Tapi ini kan aku terbatas ya pengetahuannya. Nah, kalau dalam sejarah Islam dulu yang pernah ada atau mungkin yang sedang ada, itu ada nggak yang kayak versi tadi? Tapi ini yang versi perjuangannya landasannya Islam terkait seni. Ya, Islam itu sebenarnya kan agama seni ya. Benarkah? Iya. Al-Quran itu kan karya puisi yang cukup keren kan? Ya, iya bukan katanya, memang iya. Iya, bayangkan seseorang untuk memahami Al-Quran, dia itu harus belajar sastra Arab. Harus, kalau nggak dia nggak bisa memahami Al-Quran. Artinya ya kitab suci umat Islam aja itu produk sastra. Karena ayat Al-Quran itu tidak boleh dipahami secara tekstual dengan bahasa biasa saja. Iya, itu kan. Baru mendengar yang seperti itu. Ya, dan kemudian apa yang dibawa oleh Al-Quran? Salah satunya kan Al-Quran itu membangun kesetaraan kan, misalnya bahwa yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang kaya, bukan yang berpunya, yang bukan tuan tanah, tapi dia yang bertakwa. Makanya sebagian besar itu pengikut awal Islam itu ada yang Buddha. Jadi misalnya Abu Bakar, dia seorang saudagar, dia menginvestasikan hampir seluruh kekayaannya itu untuk memerdekakan Buddha. Ini ada yang komen. Ya. Seniman mandul. Nah, ini kita akan jelaskan juga. Nanti harus direspon nih. Seniman lam neraka. Ini pemahaman konvensional yang cukup berbahaya ya, pemahaman konservatif yang cukup berbahaya. Al-Quran memang menyebut bahwa penyair itu memang Al-Quran ya bisa dibilang hampir mengutuk penyair itu, dan penyair akan disiksa dalam neraka yang cukup pedih katanya. Iya. Tetapi di ayat yang lain Al-Quran itu menyanjung juga penyair. Al-Quran menyanjung penyair. Ya, jadi kalau orang memahami Al-Quran itu secara tekstual, dia akan menganggap bahwa ya penyair ini asal neraka misalnya, seperti yang dibilang oleh Muhajir kan. Tapi persoalannya kan kita harus memahami dulu konteks bagaimana ayat tersebut turun misalnya. Konteksnya rupanya. Iya, konteks ayat itu turun adalah seniman-seniman penyair-penyair di Arab itu kalau untuk menulis syairnya itu, menggubah syairnya, dia perlu menyendiri dulu. Kalau orang Jawa bilang tirakat. Pergi tirakat dulu ke lembah-lembah. Jadi karena dia saking fokusnya mencari inspirasi misalnya bertirakat, dia tidak lupa untuk mengerjakan kewajibannya sebagai seorang Islam misalnya, mengerjakan sholat dan kewajiban-kewajiban. Itulah yang membuat Allah kemudian murka kepada penyair. Tapi kemudian ada juga penyair-penyair lainnya yang kemudian misalnya Nabi itu setelah perang Tabuk itu disambut oleh masyarakat Madinah dengan Tala al-badru alaina. Itu kan produk seni ya. Artinya Nabi bahkan senang. Dan hingga hari ini Tala al-badru itu kan terus-menerus dinyanyikan.
Maka Di Arab seniman proposal di nah, jadi dalam konteks itu kan, kemudian misalnya Aceh apakah pernah? Ya pernah ya kan, kita mendengar hikayat perang Sabi, itu kan produk seni juga. Tapi nggak cuma itu dong harusnya. Harusnya nggak cuma itu, tapi harus kita pahami kemudian misalnya ada di Islam itu kan, bukan Islam ya, tetapi dalam beberapa pemuka-pemuka Islam, ulama-ulamanya itu kemudian memandang seni, terutama musik ya, yang paling banyak dibahas itu di dalam Islam, menganggap musik sebagai perbuatan yang terlarang dan bahkan diharamkan. Ya, musik itu diharamkan dalam Islam. Nah, makanya begini. Jadi untuk mengetahui itu kita perlu lihat dulu dalil kan. Jadi yang mendasari, kan di Aceh banyak sekarang nih. Ada Bupati Bir, PJ Bupati Birin kan, ada yang dulu kemarin itu di Aceh Selatan itu katanya musibah di Aceh, bencana di Aceh Selatan gara-gara konser misalnya kan. Nah, kita harus pahami dulu alam berpikir mereka kan. Yang pertama itu didasari di ulama-ulama yang mengharamkan musik. Mereka mendasarkan pendapat mereka itu pada ada 6 ayat sebenarnya. Oh, ada 6 ayat. Ada 6 ayat. Ada 6 ayat yang menjadi dasar mereka mengeluarkan dalil bahwa mengeluarkan pendapat bahwa musik itu haram. Tetapi kalau kita lebih jeli, tidak ada satu ayat pun sebenarnya yang berbicara tentang haramnya musik. Tidak ada, misalnya hurimat musik dalam Al-Quran tidak ada. Nggak ada, kata musik nggak ada secara jelas, secara gamblang begitu, tidak ada. Nah, jadi sebelum masuk itu tuh kita perlu tahu dulu dalam Islam itu ada istilah usul dan furu ya. Kalau usul itu kan hal yang sangat prinsipil, yang fundamental dalam Islam. Nah, itu tidak ada tawar menawar di situ. Sementara kalau furu itu persoalan cabang, persoalan apa namanya tuh yang selain dari fundamental itu. Dan ini Negotiable. Nah, furu itu usul itu sebenarnya panjang lagi nih kan. Usul itu misalnya usul itu ada 2 misalnya. Dia ada secara wurud. Wurud itu misalnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah hal yang fundamental. Dia tidak mungkin Al-Qur'an itu, kalau dalam pemahaman saya, itu tidak mungkin Al-Qur'an itu bukan produk. Tidak mungkin Al-Qur'an itu misalnya bukan produk ciptaan Allah. Dia adalah ciptaan Allah misalnya, bukan produk manusia. Kenapa? Karena dia sampai proses transmisinya hingga sampai ke kita itu lewat proses mutawatir berjamaah. Ada ratusan orang, ada bahkan ribuan orang yang menghafal Al-Qur'an dan mereka tidak bertolak belakang satu sama lain tentang pemahaman mereka terhadap ayat Al-Qur'an misalnya. Begitu. Jadi sampai kita misalnya pada dalil, ada 6 dalil rupanya yang menjadi dasar orang-orang ini mengatakan bahwa musik haram. Ini bagaimana nih? Nggak apa-apa nih terlalu panjang tentang ini. Nggak apa-apa. Nah, Karena ini penting terkait kan gara-gara ini kita udah masuk ke ranah dimana kita merespon kondisi faktual sosial di Aceh. ya. Bukan hanya bicara apakah seni itu dilarang oleh Islam, tapi memang bahkan ada pelarangan konser, ada fatwa Ulama. Jadi yang melarang iya, seni. harus kita pahami begini. Jadi fatwa ulama. Jadi begini, di dalam Islam itu persoalan musik itu yang pertama persoalan furu'iyah, bukan persoalan yang prinsipil atau fundamental. Itu yang pertama. Itu udah fix ya? Fix. Itu Dan itu nggak boleh dicampur-campur ya? Iya. Ya, ini bukan persoalan persoalan haram atau halalnya musik. Ini bukan persoalan bukan persoalan fundamental. Tapi dia persoalan cabang, persoalan yang bukan yang prinsipil. Oleh karena itu, sejak pada masa sahabat Nabi, ini mereka sudah berbeda pendapat tentang bagaimana keberadaan musik, haram atau halal. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Jadi setidaknya ada 4 sahabat tuh seingat saya, Bang Idrus, yang berdebat tentang haram halalnya musik. Itu perdebatan sejak masa Iya, ini perdebatan purba. Oke. Jadi ada 4 orang dan kebetulan 4-4-nya ini bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Nah, ini 4 orang Abdullah ini mereka berbeda pendapat tentang status musik.
Abdullah bin Zubair dia mengatakan musik ini halal, boleh. Bahkan Abdullah bin Zubair ini salah satu sahabat utama Nabi juga. Di rumahnya itu banyak sekali alat musik dari berbagai negara. Dia mengoleksi alat-alat musik. Dan di rumahnya ini banyak sekali berkumpul menjadi tempat tongkrongannya para seniman. Iya. Betul. Itu udah terjadi pada masa Iya, pada masa itu. Jadi pernah Abdullah bin Zubair ini mengadakan resepsi pernikahan anaknya dan dia membuat semacam konser. Oh ya. Oh iya, jelas. Oh, berarti konser udah ada zaman Nabi. Ya, ya bisa dibilang begitu. Iya, ya, dengan modelnya masa dengan itu. model yang pada masa itu. Nah, pada satu ketika Abdullah bin Umar ini sikapnya dia mengharamkan musik. Oke. Dia datang ke Abdullah bin Zubair. Dalam beberapa hal Abdullah bin Umar ini berguru ke Abdullah bin Zubair dalam beberapa hal. Tapi dalam konteks musik mereka berbeda. Oke. Jadi datang Abdullah bin Umar satu hari ke rumahnya Abdullah bin Zubair. Lalu dia tanya, banyak sekali alat musik di sini katanya kan. Ini musik apa? Ini alat musik apa? Ini alat musik dari Suriah, dari Syam katanya. Alat inilah yang dapat membuat akal kita menjadi seimbang kata Abdullah bin Zubair. Ya. Jadi Abdullah bin Umar mengharamkan, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa alat musik ini dapat membuat hati kita menjadi munafik katanya. Kenapa munafik? Karena Abdullah bin Mas'ud ini dikenal sebagai penghafal Al-Quran yang cukup tekun. Dia itu kalau hari-harinya itu lebih banyak menghafal Al-Quran daripada berbicara. Bahkan saking konsistennya dia itu dengan Al-Quran. Makanya dia khawatir kalau musik ini kan dia dapat menyentuh jiwa ya. Oke. Kalau musik ini terus-menerus itu menjadi konsumsi masyarakat saat itu, dia khawatir bahwa orang-orang kemudian akan melupakan Al-Quran. Maka bagi dia ya musik ini berbahaya bagi eksistensi Al-Quran. Karena Melalaikan zaman sekarang. Nah, ada satu lagi Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan bahwa musik ini haram. Nah, pendapat Abdullah bin Abbas inilah yang kemudian menjadi referensi dari seluruh ulama-ulama, sebagian besar ulama yang mengharamkan musik. Ada satu ayat yang menjadi referensi sebagian besar ulama yang mengharamkan musik. Ayat itu adalah surat Al-Luqman, kalau saya tidak salah surat Al-Luqman ayat 9. Saya baca. Ya kan? Wa minan nasi mayastari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairil ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Jadi arti ayat itu adalah wa minan nasi, dan sebahagian manusia orang-orang mayastari menggunakan lahwal hadithi. Lahwal hadithi perkataan yang tidak berguna. Lahwal hadithi min sabilillah, dari jalan Allah, bighairil ilmi, dengan tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha, dan kemudian menggunakan lahwal hadithi, menggunakan perkataan yang tidak berguna ini untuk mengolok-olok agama Allah. Dan mereka ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan ditimpakan siksa yang menghinakan. Nah, jadi ada lahwal hadithi, perkataan perkataan yang tidak berguna ini yang dianggap sebagai celah bahwa ini musik dilarang. Karena menurut Abdullah bin Abbas, ulama ini, sahabat ini, lahwal hadithi yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyanyian. Oke. Ada ulama lain yang mengatakan arti lahwal hadithi ini bukan nyanyian tetapi perbuatan syirik. Ada ulama lain yang mengatakan lahwal hadithi ini adalah perbuatan seorang Quraisy itu, An-Nahdar bin Haris. Dia itu tugasnya kalau Nabi misalnya malam ini mau ceramah, nah dia itu jauh-jauh hari udah pesan buku-buku bagus itu dari Persia, buku-buku tentang kisah-kisah raja Persia, kisah-kisah Kaisar Romawi. Dia saat misalnya Nabi sedang ceramah di Cut Ayah misalnya, nah dia di meja lain di Cut Ayah juga membaca cerita itu kepada penduduk Mekah, karena buku-buku itu hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang punya duit banyak. Masyarakat pada umumnya nggak bisa beli karena harus ke Persia. Aksi tandingan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ini dasar turunnya. Jadi maksud lahwal hadits ini merujuk ke perilaku yang An-Nahdar bin Haris ini. Jadi sebagian ulama baik dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki ini menggunakan ayat ini sebagai dasar haramnya musik lahwal hadithi. Oh, rupanya gara-gara
musik ini perbuatan yang tidak tidak berguna. Itu satu. Yang kemudian diperkuat dengan ada hadis Nabi. Hadis Nabi ada 8 itu yang mengatakan musik haram. Ya kan? Ada 8. Saya yang paling populer itu ada 2. Ya, ini juga yang menjadi dasar. Ada sekelompok orang yang di Aceh Selatan kemudian mengatakan bahwa penyebab bencana itu gara-gara musik. Ada hadis Nabi kalau saya tidak salah, wa idza fa'alat min ummati khamsa asyratan khaslatan halan bihal bala wa adadan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa takhadatil qainati wal wal ma'arif ya. Jadi katanya ini hadis yang diriwayatkan oleh dari Ali ya. Jadi kata Ali dalam hadis itu bahwa apabila umatku melakukan 15 perbuatan ini, maka ia akan menjadi pengundang bala. Jadi Nabi cuma menyebutkan 2, yaitu budak-budak perempuan yang dijadikan sebagai penyanyi atau budak-budak perempuan penyanyi yang kemudian sering ditampilkan menjadi penyanyi, dan alat-alat musik. Oke, itu satu dulu. Kemudian ada hadis Nabi lain yang satu yang ini yang agak kuat hadisnya, yang dianggap sahih adalah layakuna min ummati aqwamun yaslihuna hira wa harari wa hirari, kemudian wal khamar dan wal ma'asif. Jadi akan datang dari umatku satu kaum yang akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan musik. Artinya musik ini disamakan sesuatu yang haram. Dengan sesuatu. Inilah yang menjadi dasar, dan inilah yang menjadi dasar banyak orang kemudian menjadikan ini sebagai dasar haramnya musik. Tapi apakah ya demikian? Sebagaimana para sahabat juga ada yang berpendapat bahwa ini halal, kalangan ulama juga ada yang berpendapat ini tidak haram. 2 ulama yang paling dikenal keilmuannya itu Ibnu Hazmin dari mazhab Zahiri dan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kan kalau kita sebut 10 ulama dalam mazhab Syafi'i yang 10 ulama yang paling berpengaruh dalam mazhab Syafi'i, salah satunya Imam Ghazali. Dia mengatakan tidak haram musik itu halal. Karena haram ini kan produk syariat. Jadi untuk mengetahui haram, untuk tiba pada kesimpulan bahwa sesuatu ini haram, jadi perlu adanya dalil dan kias. Kias itu analogis. Nah, jadi Imam Ghazali itu dalam kitabnya, dalam bukunya kalau saya tidak salah bukunya namanya As-Sunnah Nabawiyah minal ahli fikih wa sunnah wa ahli sunnah. Dia mendedah semua hadis-hadis ini. Katanya semua hadis ini tidak kuat, dhaif. Bahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, yang hadis tentang ini bahwa musik ini disamakan dengan khamar ini juga sanadnya ada yang terputus mata rantai periwayatannya. Jadi dia menganggap. Kemudian Al-Ghazali mengatakan, kalaupun musik ini, dia mengandaikan, kalaupun musik ini haram, katanya, kalaupun dia mengandaikan, kalaupun dalil yang mengatakan bahwa musik ini ada benar-benar kuat, katanya, kita juga harus membaca ini secara kebermaksudan ya. Nah, karena mengapa musik pada zaman Rasulullah itu diharamkan? Karena dia identik dengan kayak kita pergi konser. Kalau kita pergi konser misalnya di Jakarta, saya nggak pernah, tapi kawan-kawan aku tuh sering kan. Misalnya konser Metallica, Oke. ya kan? Atau konser Blackpink kemarin misalnya, ya kan? Itu konser jam 9 malam. Kita pagi kan harus sudah di sana, kalau nggak ke bagian tempat kan. Gara-gara itu kita tinggal salat zuhur, salat asar, salat isya apalagi. Nah, jadi kemudian musik di era itu live dan tidak kalau sudah ada musik pasti sudah ada tari perut di sana. Sudah pasti mabuk-mabukan di sana. Pasti begadang lagi cerita. Pasti terjadi perzinaan di sana. Jadi
yang membuat musik haram dan kemudian identik sebagai perbuatan haram pada saat itu karena faktor eksternal. Misalnya kita hari ini ke night club misalnya, pasti ke night club pasti sudah minum-minuman di sana dan berpotensi besar untuk jajan kan, ya kan? Pasti itu kan, makanya night club itu pasti haram tuh. Ya, jadi dengar Coldplay di night club ya haram. Tapi kalau misalnya kita dengar Coldplay, misalnya ada live akustik misalnya, lagu-lagu Coldplay itu aku memiliki kenangan di situ. Ketika aku dengar misalnya lagu Coldplay dengan istriku, karena ada momen-momen momen-momen aku dengan kebersamaan aku dengan istriku yang itu aku lewati sambil mendengar Coldplay. Ketika aku dengar live akustik lagu Coldplay dan saat itu misalnya aku sedang berantem dengan istriku, tiba-tiba pasti aku jadi rindu sama istriku. Artinya bahkan kata Imam Al-Ghazali, halal atau haramnya musik itu ditentukan oleh apa yang bangkit dari jiwa kita. Kalau saat mendengarkan musik misalkan kita mendengarkan musik lagu apa, yang bangkit dari jiwa kita adalah orientasi kebinatangan misalnya, ya itu haram. Tapi kalau yang bangkit dari mendengar musik kemudian adalah rasa rindu terhadap ibu misalnya, dengar lagu Iwan Fals misalnya, ya itu sunnah kalau kata Imam Ghazali. Jangankan haram, Sunnah. Misalnya tiba-tiba kita dengar lagu yang kemudian bangkit dari jiwa kita itu rasa semakin sayang kepada istri, nah itu sudah sunnah. Ini nggak bisa dengar live musik Coldplay kalau misalnya di Birun, karena kan ada larangan. Nah itulah, ini karena pengaruh, ini juga ada campur tangan politisi kan. Tapi kan atas sama agama. Atas sama agama. Itu gimana? Ya ini berarti politisi ini sesat ya. Sesat ini. Sesat. Karena dia melarang musik dengan aktivitas politik atas nama agama. Atas agama. Seolah-olah musik ini menjadi barang yang sangat haram. Padahal pada titik tertentu musik ini menjadi halal. Karena pertama tidak ada ayat Al-Quran yang mengharamkan musik, itu satu. Yang kedua. Ini fix ya, berarti fix. Tidak ada, bahkan secara tekstual pun. Tekstual kalau dalam ayat, iya, itu tidak ada ayat satupun yang mengharamkan musik. Ada hadis. Kalau berarti ayat-ayat yang diambil untuk menjustifikasi pengharaman musik itu ayat apa? Ayat begini, ada ayat yang dia penjelasannya itu kat'i itu secara tekstual jelas. Perintah sholat, wa aqimus sholat, dirikanlah olehmu sholat. Nah, itu tidak multitafsir. Ada ayat yang multitafsir. Contoh misalnya ayat yang baru tadi, wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Lahwal hadis, kalimat lahwal hadis ini ada ulama tafsir yang mengartikan ini berarti nyanyian. Ada ulama lain yang mengartikan, oh ini bukan nyanyian, tapi ini perbuatan syirik. Oh ini bukan nyanyian, tapi perbuatan seseorang pada zaman Nabi yang dia menandingi dakwah Nabi dengan cerita-ceritanya tentang kisah-kisah Raja Romawi. Kiasan. Kiasan. Jadi multitafsir. Jadi ada ayat yang sifatnya multitafsir. Jadi ayat yang multitafsir, sebentar. Jadi ada produk hukum yang lahir dari ayat yang multitafsir. Ini sifatnya furu'iyah. Jadi kita bisa memilih. Saya hari ini sikap hukum saya bahwa sikap hukum saya itu musik tidak haram, halal. Bayangkan apakah dengan mendengar musik saya lalai? Oke, saya lalai, katakanlah lalai. Bayangkan betapa banyak perbuatan lain yang melalaikan kita dari Allah. Mas, Bang itu saat datang sini naik motor ada ingat Allah kan? Nanti tiba-tiba motor bisa jadi bisa jadi karena hukum itu hanya turun kepada amalan ya, bukan kepada benda, apalagi benda mati. Masa tiba-tiba alat musik jadi haram, gitar haram. Kalau gitar haram, betapa haramnya lagi senjata, karena dia digunakan untuk membunuh. Parang misalnya. HP. Nggak mungkin ada, kan tidak mungkin dibuat. Padahal itu lebih melalaikan kalau mau main itu. Makanya argumentasi ini juga kita dipatahkan kan, bahwa jika argumentasi alat musik ini karena melalaikan, ya ini bisa masih bisa diperdebatkan. Gitu. Jadi ya tidak fair, salah benar itu kalau alat musik diharamkan, apalagi live akustik itu diharamkan. Kalau konser kemudian diharamkan, nah itu kita bisa juga diskusikan ya. Tapi dengan pengkondisian konser di Aceh, saya kira kan celah untuk hal-hal buruk kan kecil sekali ya kan, perempuan sama laki-laki dipisahkan. Dan konsernya apalagi misalnya sekelas, maaf kita bilang artis-artis di Aceh kan nggak sampai harus kita antri kalau konser jam 9 malam kan kita nggak harus antri jam 9 pagi kan gitu. Jadi nggak ada tuh halal tuh. Mana ada? Yang menarik yang dibilang tadi soal
satu orang memaknai apa ya, hukum-hukum agama itu secara tekstual. Itu yang Tekstual. lucu. Itu lucu. Karena yang Dan- harus dikejar memang kan adalah maksud. Misalnya maksud dari hadis tadi. Ini juga jadi refleksi dan kritik maunya ya, kalau mau membuat satu hukum jangan ambil teks. Yang kedua juga soal itu tadi ya, asbabun nuzul tadi. Maksudnya Konteks. konteks ayat itu dikeluarkan dalam situasi seperti apa dengan tujuan apa, jadi nggak ujuk-ujuk. Terus yang ketiga bilang ini yang itu dari Al-Ghazali masih yang haram itu berbentuknya antara garpu Itu ini Jalaluddin Rumi. oh itu Rumi. Itu Rumi Rumi. dianya emang udah seniman, udah Iya. sastrawan. Masa kita tiba-tiba Iya. menganggap Rumi itu salah satu Iya. sebagai orang paling berdosa di Iya. dunia dong kalau kayak gitu. Tapi begini ya, makanya Al-Ghazali mengatakan itu tadi, dia dalam rangka untuk mengcounter, ada banyak sekali serangan ulama-ulama terhadap sufi. Karena sufi menjadikan medium musik, alat-alat musik ini sebagai apa namanya pengantar dia untuk mencapai ekstase. Pada ketuhanan. Ya, ekstase, kefanaan itu kan. Ekstase. Karena hanya musik ya yang dapat membuat kita sampai pada ekstase itu. Misalnya kalau lewat puisi kan kita terikat dengan simbol-simbol kan. Ya, kata. Ya kata kan. Tapi kalau musik itu bayangkan, dia kan nggak punya bentuk, jadi kita tidak terkungkung. Bayangkan misalnya ada ceramah siapa misalnya ceramah yang viral itu Ustaz Adi Hidayat itu, ya Allah kupasrahkan padamu, ya kan? Itu kan ada back sound ya. Tapi sebentar dulu, sebelum itu jadi bahan olok-olok, bayangkan ketika itu pertama kali terbit ya, sampai sebelum diolok-olok kan, ada back soundnya yang luar biasa, ciami kan. Orang ketika melihat itu kan, apalagi dengar tengah malam, langsung netes tuh air matanya. Terutama bukan karena barangkali dengar suaranya Hidayat, tapi terpengaruh oleh soundnya itu. Kan kita nonton, ya nonton film hantu itu kan musik cukup berpengaruh itu. Makanya para sufi itu menggunakan alat musik dan musik itu untuk mengantarkan dia mengalami ekstase. Tapi itu bahkan jadi bahan serangan juga antar ulama. Iya, makanya yang serang itu kan ulama. Makanya Al-Ghazali itu berdiri di tengah untuk menghadang serangan ini. Bahwa alat musik itu nggak haram dan musik itu juga nggak haram, kata Al-Ghazali. Kalau musik itu haram, kan kita merasakan musik itu dengan indera pendengaran kan. Lalu bagaimana dengan kicauan burung? Masa kita harus mengharamkan kicauan burung? Burung berkicau. Kira. Oke. Sekali ini. Iya, karena saudara-saudara. Karena ini kan sekarang kan lagi ada label di Aceh, konser itu dilarang, musik itu dilarang karena kayak rokok jadinya. Seperti rokok dapat menyebabkan serangan jantung, bahaya, sakit paru-paru dan segala macam. Nah, konser dapat menyebabkan bencana alam, gempa bumi, banjir bandang dan sepertinya. Jadi sepertinya kalaupun nanti tiba-tiba kita mengalami bencana itu gara-gara konser. Dan itu jadi pandangan syariat umum. Dan tidak ada yang berani membantah. Yang kasihan nih orang Aceh pada saat yang sama, aku kan sering pergi ke konser-konser dan aku lihat betapa bahagianya mereka. Tapi pada saat yang sama, ulama mengharamkan. Jadi masyarakat ini harus seperti apa? Saya bahagia dengan konser ini. Tapi di sisi lain, masa ulama mengharamkan? Saya harus seperti apa? Karena itulah, ini kan persoalan khilafiyah. Persoalan misalnya, ini ranah diskursus yang nggak akan pernah selesai. Selamanya akan ada ulama yang mengatakan musik ini halal. Juga selamanya akan ada ulama yang mengatakan musik ini haram. Tergantung ulama mana yang mendominasi. Nah, itu yang pertama. Tapi yang sayangnya juga itu kemudian kan masuk ke dalam kebijakan politik yang paling sial. Karena ketika itu masuk ke, karena kan di Aceh kan Islamnya diformalisasi. Jadi bayangkan kalau misalnya pandangan Islam yang kurang tepat menyangkut seni itu diformalisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik. Makanya nanti dia jadi fatwa ulama sendiri kan levelnya di sini udah seperti ini ya, udah seperti tingkat kepala daerah. Karena kepala daerah tidak mau, kalau di Aceh tidak ingin, pasti menentang itu. Nah, kemudian juga kayak makanya himbauan-himbauan bupati. Tapi itulah politisi kan mengambil banyak untung di sini ya. Nah, Dengan apa namanya, dengan
orang-orang itu tidak memiliki selera seni musik yang bagus misalnya kan, yang karena begini ya, orang itu kan selalu mengalami evolusi ya. Orang itu kan selalu mengalami evolusi ya, termasuk selera ya. Aku yakin sekali selera kita kan dibentuk ya, dibentuk selera kita. Nah, selera seni atau musik juga itu dibentuk. Kalau misalnya itu saya yakin sekali ini by design ini. Jadi elit-elit kita ini kemudian memang secara sengaja ini membentuk selera masyarakat kita agar selera musiknya jadi rendah gitu. Alih-alih ini tidak diizinkan bermusik, ini kan juga bentuk apa namanya, bentuk ini ya, desain ya, didesain ya. Bagi Bang Miswar itu kebijakan pelarangan musik dan konser itu bukan mewakili pandangan Islam, itu mewakili pandangan politik. Mewakili pandangan politik, Itu bukan pandangan sama Islam. sekali tidak merepresentasikan pandangan Islam. Kalau sikap hukumku ya, Iya. nah, sikap hukum yang aku pilih. Walaupun mereka ngomong atas nama Islam, tapi Iya. sebenarnya mereka berbohong. Sa- Itu antara mereka, aku juga kan mereka berbohong atau mereka tidak paham, itu nggak tahu juga. Tugas politisi itu kan berbohong sebenarnya. Wow. Politisi akan berjanji membangun jembatan yang tidak ada sungai, ya kan? Itu ya. Itu tugas politisi. Makanya aku tidak ingin menyebutkan identitas itu tadi ya. Main terus apa namanya, soal seni dan politik itu. Apa pandangan Bang Idrus ketika seni itu dipakai oleh para politisi, dan itu maksudnya kan, bayangkan Bang, ketika ini personal ya, tiba-tiba di Aceh ada larangan soal berkesenian dan itu dilakukan oleh politisi. Nah, aku agak malu gitu sebagai orang Aceh di bagian itu, Bang. Nah, apa pandangan Bang Idrus menyangkut seni ini dijadikan apa namanya ya, barang jualan oleh politisi? Bagaimana sikap Bang Idrus sebagai seniman merespon hal seperti ini? Masya Allah. Silakan. Dua kamera action. Kalau aku pribadi tidak terlalu berpikir macam-macam ya. Kenapa, Bang? Nggak sedih ya, Bang? Enggak sedih. Biar aja Miswar itu yang memperjuangkan itu semua, karena dia di urusan apa ya, pondasi itu lumayan lah ya. Tapi aku melihat bagaimana politisi menang di urusan pelarangan musik itu. Menang, Bang. Menang mereka. Karena mereka menggunakan jurus yang masyarakat awam kan bingung kan. Kalau nggak dijelaskan kayak tadi, kita aja, oh begitu, gitu kan. Aku bahagia melihat konser, tapi masa diharapkan Tapi karena kita bukan tipe orang yang mendalami secara detail kayak Miswar, bahwa ada ayat segala macam, pertentangan para ulama ya kan. Coba kalau nggak ada surah malam, mungkin kita semua setuju ya ketika ada politisi menggunakan alat-alat keagamaan itu untuk seni gitu. Tapi itu di seni musik ya, karena itu menggunakan panggung. Nah, sementara di acara-acara festival, di acara-acara yang dibuat Madinah kan semua ada nyanyian di situ. Nah, kenapa nggak diharamkan? Kan itu pertanyaannya kan. Apakah itu hanya untuk urusannya menghibur para politisi? Meja tanoyan, dilarang meja tanpa primo keraju. Itanyo ke tatre na tadi lagu mese so ke lagu ah. Puadi, makanya Puadi gantung gitar ya, karena tidak tercerahkan kali ya. Tidak tercerahkan. Jangan-jangan dia takut. Apa alat yang melalaikan itu tadi ya. Apa tadi istilahnya lawe punana? Lahwal hadisi. Melalaikan. Enggak, bukan melalaikan. Secara umum itu perkataan. Perkataan. Nah, bukan alat kan? Bukan alat. Nah, itu ya. Tapi kan politisi jauh menggunakan pola-pola pelarangan yang bahwa seni ini itu hanya musik. Di seni rupa kan nggak ada pelarangan, tidak boleh menggambar apapun. semuanya tentang musik ya, larangan itu ya. Musik. Seni rupa kan nggak ada pelarangan membuat ada.
Ada di fatwa. Oh, di fatwa enggak. Nggak, di fatwa nggak ada ya. Patung haram ya, disuruh di situ ya dibuat di bukan iya kalau kita kan berdiri di nggak haramnya kan. Ada bang, seni rupa dan seni bahas tidak membentuk wujud tubuh manusia dan hewan yang utuh serta sempurna. Tenang abang, ini aku sengaja ke download ya. Kena kan? Kena kan? Nah, jangan merasa bebas. Ini yang fatwa ya. Kok aku bukan di situ, bukan masalah larang terus, buat terus. Kok aku di situ. Kalau Miswar mungkin punya pandangan yang mendalam, kok aku enggak. Ya udah, kok larang terus. Sama kayak diharamkan naik motor nggak pakai helm kan? Haram terus. Masih mending makasih jelas. Padahal itu jelas-jelas resikonya apa pecah kepala kan? Seni bela diri juga kena di sini. Pokoknya semua. Kenapa? Serius bang, ini ada 15 fatwa MPU Aceh nomor 12 tahun 2003. Saya jangan salah-salah. Dan makanya tadi abang bilang jangan-jangan cuma seni enggak bang. Tingkat seni bela diri juga diurus. Aku nggak merasa di apapun dilarang, nggak pernah merasa. Karena ini Bang Miswar ini juga tidak ada ini ya, tidak ada konsekuensi hukumnya ya. Fatwa ulama itu cuma kalau ya, Ada nggak dipenjarakan kan? Ada ini kan Apa dipenjarakan? MPU ini bahkan ada nomornya. Aku nggak tahu apakah ini sama dengan produk hukum atau hanya himbauan semata. Kalau Aku jelasin dulu ya. awam nih. Nggak perlu Nggak, pakai. dia itu suatu saat di penjara pun nggak terkejut. Jadi fungsi MPU ini kan dia memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah eksekutif. Jadi seandainya pertimbangan ini berupa fatwa dan tausiah. Ini kan suratnya bentuk fatwa kan. Seandainya fatwa ini tidak ditindaklanjut oleh pemerintah, terutama eksekutif, maka MPU bisa menggunakan tangan DPR untuk memanggil pemerintah Aceh dan melakukan hak dengar atau interpelasi. Sekuat itu berarti. Sekuat itu. Di daerah lain enggak. Di Aceh itu ada. Oh berarti makanya ini khusus di Aceh kan? Khusus di Aceh karena keberadaan MPU itu diatur lewat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Oh yang masa keistimewaan. Ya, tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, Nomor 4. Seberat itu. Jadi berarti dia itu ada konsekuensi hukum. itu konsekuensi hukum. Konsekuensi sosial juga ada. Bayangkan gara-gara ada fatwa begini, bisa jadi orang-orang oknum masyarakat punya legitimasi untuk mempersekusi kan. Oh iya benar. Misalnya tiba-tiba Bang Idrus lagi lukis ya. Datang sekelompok orang misalnya, oknum masyarakat datang, dirusak semua lukisan. Padahal itu lukisan itu senilai lukisan Van Gogh misalnya. Kan? Bayangkan berapa miliar yang omset kita harus hilang gitu gara-gara masyarakat terpicu untuk melakukan persekusi karena adanya fatwa ini. Nah itu. Gimana Bang Idrus? Makanya ternyata tidak semudah yang tidak segampang itu, Besti. Ya udah, apa mau dikata pelarangan. Apa tuh? Iya nggak sepakat, tapi ya namanya juga larangan. Ya udah larang terus, gue buat terus. Toh kan kita juga butuh hiburan kan? Ya larang aja tetap. Enggak. Ya, enggak. Soeharto melarang, tapi jalan-jalan terus. Akhirnya dia juga hancur kan? Sama. Apa namanya itu batil lah. Yang batil itu tetap hancur, ya kan? Ya tapi kan kayak ini ya. Kan tadi dibilang kalaupun ada seni itu yang dilarang, itu misalnya yang konteksnya melalaikan ya apa aja ngambil seni. Tapi bayangkan ketika seni jadi alat perjuangan melawan ketertindasan, masa itu dilarang? Itulah. Masa Islam seperti itu? Enggak, bukan Islam. Bukan ya. Bukan Islam. Bukan Islam. Orang Islam tetapi orang yang memahami konsepsi Islam secara berbeda. Nabi kan menggunakan Al-Quran sebagai sebuah produk seni yang luar biasa untuk membebaskan kaum termarginalkan. Iya, tertindas. Ya, misal ini udah jangan di luar konteks nanti. Oke. Enggak, misalnya dalam konteks perempuan misalnya. Itu sebelum Islam turun, sebelum Al-Quran turun, masyarakat Mekah itu perempuan itu dia bisa menikahi perempuan nggak terhitung. Bisa 100, 50. Bahkan
istrinya yang menjadi perempuan itu bisa diwarisi. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba misalnya Nabi itu turun seperti yang kita inginkan, nggak boleh ada poligami, langsung satu misalnya kan. Sementara sebelumnya itu ada kebiasaan masyarakat di sana dan itu menjadi lumrah misalnya. Ada 100 perempuan menjadi istri saya misalnya. Saya itu bangga benar dan itu menjadi hierarki sosial saya, menjadi status sosial saya tersendiri. Tapi setidaknya Dan Islam pada saat itu mereka ingin melakukan pembebasan, tapi kan nggak mungkin secara plak langsung kan, tapi itu pasti teknis, secara itu bertahap. teknis. Itu maksudnya. Ini Artinya Al-Quran bukan Nabi menggunakan Al-Quran, tapi Al-Quran itu dalam kacamata saya itulah produk seni yang luar biasa. Dan dia kemudian pembebasan kan, semua gerakan kenabian itu gerakan pembebasan. makanya harusnya ulama dan politisi yang menggunakan menggunakan agama untuk kebijakannya jangan malah tidak boleh menindas, harusnya kan tidak boleh membuat kebijakan ini tiba-tiba seniman sudah merasa tertindas. Bang, ada perasaan kayak itu, dia keprovokasi sekali ya, produk kebijakannya itu sendiri, maksudnya produk politiknya, baik itu fatwa dan himbauan itu kan sebenarnya, apalagi kalau tujuannya politis, itu kan kalau memang kayak yang kata Bang, kalau kita meyakini apa yang dibilang Bang Miswar, bahwa seni itu harusnya tidak haram, dan bahkan seni itu harusnya bisa menjadi alat perjuangan. Jadi ketika ada produk politik yang mengatasnamakan agama dan melarang seni, ya itu kan produk politik yang buruk. Iya. Ya kan? Bahkan kalau itu, ini kan Bang Idrus masih bisa ngelukis karena tidak ada depresi. Kalau nggak kan sudah menzalimi seniman. Bayangkan kalau misalnya keluar fatwa ulama, tiba-tiba mulai besok siapapun yang melanggar ini ditangkap oleh WHO. Apakah Abang tidak merasa terzalimi, Bang? Enggak, kalau sampai itu terjadi. Tiba-tiba Bang Idrus gara-gara membuat satu produk seni lalu ditangkap WHO atau dipersekusi, itu kan jadi menzalimi. Maksudnya produk politiknya, Bang, bukan eksekusi, tapi produk politiknya. Tapi seberapa kencang produk hukum melarang-larang seni itu kan tidak sekencang Soeharto dulu misalnya, Ya. yang jelas-jelas menggunakan tangan militer, kepolisian segala macam. Kalau sekarang kan enggak, paling WH beda dari anggota beda dari toto enak. Maksudku tidak semenakutkan yang apa ya, tapi kita harus memahamkan masyarakat bahwa ini bukan urusan yang terlalu penting, malah kayak kurang kerjaan ya kan, membuat hal-hal di luar tugas mereka. Harusnya dikumpulin orang-orang ulama-ulama muda misalnya, melihat ini sebagai ke depan macam mana nih, seandainya kita tidak memperdengarkan musik kepada anak-anak kita, apa yang terjadi dengan jiwa mereka. Misalnya lantunan Al-Quran yang begitu mendayu-dayu di corong-corong masjid itu kan harus didengar oleh anak-anak ya, terutama. Urang kepayunan waktu ayunan anak-anak itu kan dengan nyanyian kan. Kenangan itu kemudian banyak orang menjadi seniman gara-gara dulu waktu kecil setidaknya nggak fals waktu nyanyi, nggak sumbang. Ya, Miswara. Versi aja lebih keren kan, maksudnya masa dulu orang perjuangannya itu karena dia dinyanyikan Ya, Doda Idi, apalagi dulu yang hikayat Perang Sabi kan. Tiba-tiba maksudnya pergeseran. Ya nggak apa-apa, misalnya Tiba-tiba boleh dilarang ketika lagu Perang Sabi mendayu-dayu dinyanyikan. Nggak ada, siapa dulu ada nyanyi itu. Dulu gara-gara ikut-ikutan viral dia nyanyi lah, dia kemudian mendayu, nggak ada semangat, nggak ada spirit perlawanan di dalam lirik-lirik yang gawat itu. Ada dulu penyanyi dangdut ya, nyanyi lagu ya Cuniken dulu. Nah itu jadi penting sekali politisi muda, politisi tua, mana bu bang, pikir lele mentang, pun nak pikir ya, tata turun drone. Itipan pui komen ni, kok beli kamera HP baru. Ji ada kamera mata oroi. Kita punya banyak perangkat Pak, perangkat yang mana. Mungkin kalau ulama harus ngurusin hal-hal itu, maunya jangan pelarangan musik ya. Menurut Bang Miswar, ini gara-gara Biar dia aja yang sama-sama lah, masa kalau nggak dua-dua ngapain diundang? buku
Ku cek dulu. Oke, lanjut ya, kan kita ini yang penting. Oh iya, betul-betul. Ini penting juga soalnya ntar bakal diupload. Ini kan kita kaget ya, tiba-tiba kok ulama ngurusin hukum tentang seni, tentang patung apa yang kita taruh di rumah. Oh, tentang Miswar nih ngomongin. tentang seni lukis apa yang harus kita buat, musik apa yang harus kita dengar. Harusnya kalau ada ulama membuat satu fatwa atau pemerintah membuat kebijakan atas nama syariat, harusnya kebijakan kayak apa? Udah dari tadi. Harusnya kayak apa, Bang? Kalau maksudnya gini, kan tadi kayak aku bilang, aku sendiri sebagai orang Aceh kaget tiba-tiba kok ulama, apakah penting menurut Abang ulama membuat fatwa yang mengurusi patung apa yang kita taruh di rumah, musik apa yang harus kita dengar? Menurut aku nggak penting. Harusnya apa yang? Karena begini ya, misalnya Ada hal penting lain. misalnya kita ingin membangun peradaban Islam misalnya di Aceh. Misalnya kita ingin membangun peradaban Islam di Aceh misalnya. Itu harus dibangun skala prioritas ya. Selama ini yang diurusi kan persoalan furu'iyah. Iya. Ya, harusnya yang dibenarkan dulu adalah persoalan fundamental Islam. Ya, seperti misalnya tentang wakaf, tentang zakat misalnya. Bagaimana pemanfaatan zakat itu agar dapat misalnya mengentaskan kemiskinan. Nah, itu kan rukun Itu urusan Islam juga. Oh iya dong. Nah, kan itu nggak jadi bahasan di sini. Iya kan? Zakat. Islam kan mengatur zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Berikanlah zakat. Zakat itu kan makanya Islam ini agama sosialis sebenarnya. Dia bahkan mewajibkan dalam hartamu itu ada jatah orang miskin yang wajib kamu kasih. Bahkan dia sebutkan batasan kan. Sekian persen ini harus kamu kasih misalnya untuk orang miskin. Dan ini kan semangat pembebasan lagi-lagi. Kenapa nggak hal seperti ini yang menjadi perhatian pemerintah misalnya? Kenapa malah mengurusi persoalan-persoalan yang sama sekali tidak penting? Itu persoalan furu'iyah, persoalan khilafiyah para ulama dari zaman para sahabat tentang musik dan patung. Ini kan nggak penting. Apa yang lebih penting harusnya? Kalau menurut aku dengan kondisi Aceh hari ini ya persoalan zakat. Selain itu apalagi kan banyak masalah sosial ya Aceh yang apakah itu harusnya juga diurusin oleh syariat? Iya. Syariat ini kan mencakup semua lini kehidupan, sosial, ekonomi, kemudian kebudayaan seni. Nah, tiba-tiba kayak kemarin juga ada fatwa pelarangan main game apa? Ya, game itu. Nah, ini juga ada kan? Kayak gitu, tapi seolah-olah memang hal itu yang harus diurus Islam. Jadi orang sepertinya tidak tahu, entah tidak paham, harusnya ada hal lain yang penting yang diurus. Dan itu juga tanggung jawab syariat. Itulah karena konsepsi formalisasi syariat Islam yang dibangun di Aceh itu agaknya yang pertama terlalu terburu-buru dan kedua proses bagaimana kemudian teks-teks di dalam literatur klasik, literatur Islam itu dipindahkan menjadi undang-undang misalnya. Nah, itu tidak berjalan mulus. Harusnya kan ada formulasi khusus yang kemudian diatur sedemikian rupa bagaimana pemindahan hukum-hukum di dalam teks-teks ini ke dalam kanun misalnya atau undang-undang. Jadi ada proses yang nggak serta-merta misalnya di dalam kitab fikih begini langsung diterjemahkan dalam kanun seperti itu misalnya. Nggak bisa. Tapi kan soal skala prioritas, Bang. Iya. Maksudnya apa yang harusnya diurusi oleh fatwa ulama dan kebijakan politik syariat untuk konteks maksudnya mungkin bisa kalau mau kasih 1 sampai 5, 1 sampai 10 apa urusan-urusan yang teramat sangat penting yang harusnya diurus sebelum mengurusi hal-hal yang musik, game. Kalau menurut aku, kalau kita bicara formalisasi, ini kan bicara tentang manusia sebagai pemimpin ya. Peran manusia sebagai khalifah, bukan peran manusia sebagai hamba Allah. Peran manusia sebagai hamba Allah itu persoalan privat, hubungan saya dengan Allah. Jadi negara dalam hal ini pemerintah nggak perlu ikut campur. Yang harus difokuskan oleh pemerintah adalah dia memaksimalkan perannya sebagai khalifah. Ya. Sebagai khalifah apa? Dia membangun keselarasan kehidupan misalnya. Keamanan misalnya, kemudian ekonomi, kemudian pembangunan sumber daya manusia, masyarakat Aceh misalnya.
misalnya ekonomi hari ini, pariwisata misalnya. Bagaimana konsepsi syariat Islam tentang wisata misalnya? Kan nggak jelas. Oh, kita pernah mendengar wisata halal. Wisata halal yang bagaimana? Wisata halal yang kemudian yang dimaksudkan, yang kita lihat ya hari ini ya, misalnya wisata halal adalah misalnya semua tempat wisata halal dibangun musala. Oke, itu sejauh itu masih bagus. Tetapi bagaimana misalnya tempat-tempat wisata itu dibangun harus higienis, bersih misalnya. Itu kan bagian dari perintah syariat juga. Bagaimana misalnya kita mengadopsi memuliakan tamu. Tamu itu kan memuliakan tamu bagian dari perintah Islam. Hari ini misalnya kita datang ke warung kopi Banda Aceh misalnya. Nyan muka pelayan Lampung Gunung. Iya kan? Oke. Nah, artinya pemerintah harusnya turun tangan di situ. Bagaimana kesadaran pelaku dunia pariwisata ini dalam memanifestasikan nilai-nilai Islam misalnya. Di Sabang itu misalnya. Di Sabang wisata halal, bagaimana pemerintah di Sabang menerjemahkan wisata halal? Nggak jelas juga. Kita pergi ke Ibu misalnya. Apa makanan paling khas di masyarakat Sabang? Nggak ada kan? Yang ada pok mie sedap sana bikin untuk kita kan ikan bakar. Ngapain ke Sabang kan? Coba bayangkan kita pergi ke Bali. Bali kan ada bakpia. Bakpia itu kan bukan makanan pokok. Ini bayangkan kita siang-siang lapar betul misalnya. Ya, siang-siang kita tengah dihajar rasa lapar betul misalnya. Kalau di Bali banyak sekali makanan khasnya. Bagi saya itu wisata halal itu. Bagaimana misalnya? Ya, menjamin misalnya wisatawan dari luar agar dia memiliki rasa aman, rasa nyaman misalnya. Bagaimana bulan puasa wisatawan dari luar itu tidak kelaparan di siang bolong misalnya. Kan itu Produk-produk kebudayaan seharusnya juga nggak masalah ya. Nah, karena kan nanti kalau nggak diharamkan lagi. bahas pariwisata ya betul. Siapa? Betul. Ya kan karena di situ juga bagian dari seni dan kebudayaan. Makanya yang menjadi skala prioritas pemerintah harusnya adalah urusan pelayanan publik, kemudian bagaimana pengentasan kemiskinan, pengangguran, itu bagian dari kerja-kerja syariat Islam. Makanya kalau ada, ini kan tugas dinas syariat Islam, bayangkan ada beberapa baliho dinas syariat Islam di Banda Aceh itu yang mengutip hadis tentang wajibnya menutup aurat. Apa urusannya pemerintah menjadi lembaga dakwah seorang mengurusi persoalan aurat orang misalnya? Harusnya tugas dia adalah dinas syariat Islam misalnya, tugasnya adalah misalnya memastikan semua warung makan di Banda Aceh itu menyajikan makanan yang halal dan higienis. Itu kan, itu satu misalnya. Kemudian apalagi misalnya? Ya kalau soal menutup aurat misalnya, kecuali konteksnya adalah dia ingin melindungi perempuan, ya harusnya dia memastikan sistem keamanan kan. Oh, itu bagian dari perintah syariat Islam, ya. Keamanan. Menjamin tidak terjadinya misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual yang dialami perempuan, bukan justru hanya membuat himbauan halal dan haram saja ya. Kan. Pelayanan publik misalnya di bidang kesehatan, agar pasien tidak terlantar. Betapa banyak hari ini pasien di RS. Memang itu urusan syariat ya? Urusan syariat itu. Urusan syariat sebagai dalam kapasitas dia sebagai khalifah. Kan kita diturunkan oleh Allah ke dunia ini itu dua. Fungsi kita sebagai hamba, sebagai personal, itu kan menjadi hambanya. Itu satu. Fungsi kita sebagai manusia menjadi khalifah, menghadirkan keseimbangan, keadilan, kemakmuran, keamanan, kemaslahatan. Tapi sebetulnya bukan itu yang harus syariat Islam ya. Makanya kita tidak punya skala prioritas. Atau salah menetapkan skala prioritas. Karena kita kekurangan pemikir. Memang sekarang kita kekurangan pemikir. Oh iya dong. Siapa pemikir di Aceh? Tidak ada. Kita hanya berharap pada seorang Idrus bin Harun. Masya Allah. Bang Idrus, closing statement Bang Idrus soal apa yang harusnya, kalau tadi aku udah tanya ke Bang Niso, apa yang harusnya direspon oleh syariat Islam menyangkut masalah sosial di Aceh? Closing statement dari Bang Idrus, apa yang harusnya direspon oleh seniman di Aceh terhadap masalah sosial? Biarkanlah mereka dengan karya seni yang memabukkan dan mengurusi urusan pribadi, percintaan, atau seharusnya mereka mengurusi hal-hal yang penting juga dan menjadi dosa bagi seniman. Closing statement. Harusnya dilakukan oleh seniman, kritik-kritik dan pesan-pesan sosial.
Itu tidak bisa kita suruh, Fatma. Biarkan Kan harapan pribadi boleh. pribadi. Kalau saya tetap akan bersuara karena kenapa? Nggak semua orang bisa kita harapkan untuk bersuara karena kekurangan amunisi. Misalnya kayak tadi Miswar jelasin, jelas, gamblang, jernih tentang bahwa sejarahnya, pertentangan pertentangan keilmuan mereka ya, yang mengharamkan atau menghalalkan musik. Ini nggak nampak nih. Kak, biar aja mereka nggak nampak kita. Jadi ada orang yang ingin sekali bersuara menentang semua pelarangan-pelarangan terhadap konser, pelarangan seni rupa segala macam. Ada banyak yang ingin bersuara, tapi ya sama aja, nggak cukup ilmu. Kan nggak mungkin kan kembalikan seni ke tangan rakyat itu terus yang lahir di baliho, di karya seni, nggak kembalikan cara kami berkesenian, biarkan kami terhibur segala macam. Karena kan harus lawan dengan keilmuan, ilmu lawan ilmu. Man kan mungkin kami suari lawan sebagian politisi yang goblok, dilawan oleh seorang ilmuwan yang punya basis keagamaan. Kecuali aku kaya, aku bayar dia, baik lawan. Baru datem nyot, putak lawan, putak apa binte tembok le kah? Ke mana naik gede. Jadi kok aku berpikir begitu. Aku tetap berkarya, tetap bersuara sesuai kemampuanku. Yang tim bersuara silakan bersuara, yang keinginan untuk bersuara tapi nggak punya ilmu, diam aja udah. Atau satu lagi yang punya ilmu tapi tidak berani. Berkawanlah dengan orang yang berani, punya ilmu, punya pengaruh, punya nyali. Kalau takut sendiri-sendiri boleh gabung sama kawan-kawan kananku. Ya, di sana kita punya segalanya, ya kan? Mau belajar bisa. Mau belajar bisa, mau jadi orang bodoh juga oke. Apa saja, belajar, menghajar. Ada yang ingin bersuara banyak. Misalnya ada kawan-kawan yang cerewet pada akhirnya, jatuhnya ke cerewet. Misalnya selalu diulang-ulang, kayak tadi Fatma bilang tuh, konser menyebabkan bala bencana. Dan itu terus diulang. Lama-lama kita yang sepihak dengan dia, gelar sih dah. Nyonget seniman ijai gula ko jo kira jula dum Jawa ya gula iwo kena pakai murno lagi ya maka jam gitu ya gula kaji nyantai ya yang pegah ya begitu baru ya gula ya kan fondasi lagi tanya apa lagi lu kehanjuk ya lagi Miswar cerita segala macam tega meto di mana ada dia. Itu makanya nikmat bergabung di dalam satu satu organisasi perkumpulan. Nah, urang bangai jadi handi bangai tertutupi oleh orang yang pintar. Ada orang yang penakut tertutup oleh orang yang bodoh tapi berani. Ya kan? Akhirnya kita setara di dalam organisasi. Walaupun untuk melatih itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sehari 2 hari. Nah, si urang yang berani tapi goblok. Pas pegah banyak malere nih keraju. Berani kelatih. Ay pegah ya itu mana kan. Rame ura cehen lagi ya. Di Facebook rame. Kemarin pas konser-konser itu ya. Pas bulan 12 kan lagi banyak-banyaknya bencana. Iya, emang piset pule. Memang 3 bulan 12 bencana aja. Curah hujan tinggi segala macam. Kem je kagak ke orang yang sepihak dengan kita. Enggak, yang uniknya aku Nyinyir. nggak punya ini kan. Iya aku nanya ya. Yang aku lihat waktu kemarin tuh ada fatwa, ada larangan segala macam. Seniman kan apakah seniman Aceh punya kayak semacam apa ya? Seniman birin naik pegahaba. Iim geroi. Mereka kami atas nama seniman Aceh menolak. Nah, ada nggak? itu kayak tadi aku bilang, kalau nggak berani bodoh. Kalau ngomong tapi bodoh. enggak, ya orang udah bodoh. Padahal itu dia apakah jangan-jangan ada banyak juga seniman yang sepakat dengan fatwa itu? Itu kita tidak bisa melihat tidak nampak. Nah, semua orang kan diam. Yang paling banyak itu diam sebetulnya. Pilihannya adalah diam. Karena bahkan baik murusan de, aneh pekale, ada pegak konser, ada pegak festival, aneh pekat. Kadi gak?
Ya Allah. Sampai ke situ kita harus tengok kan, ada orang yang memilih diam aja, ada orang Karena dia juga berafiliasi dengan pemerintah. ya IU kerja sama dengan IU, pegawai IU di komen dah ke lagu je. Itu dia. Yang bersuara tapi salah-salah dan tidak berilmu itu juga ada. Banyak. Itu di Facebook, nyinyir. Modal keberanian tapi goblok. Itu yang pada akhirnya membuat apa yang kita inginkan, diskusi ya, diskursif ya, nggak lahir. Ada pemikiran penentangan itu nggak ada kemarin. Kalau pinter coba nulis esai satu tip Tauro misalnya ya kan, nggak ada. Pertama bukan kamu, siapa saja yang merasa keinginan dia terinjak-injak, misalnya gara-gara larangan nggak bisa nyanyi segala macam, nggak terhibur, tulis esai hana menterotan kah mungkin tulis lam lewat kena bu itu pegah paling cereng lah kawan, pilih hal lain pitan ya kan. Kamu sama Miswar lagi yang nulis, Miswar lagi yang ngomong, bukan berarti Miswar kemudian jadi hebat, enggak. Masih kagak ada jelas. Banyak, makanya hanjut tok je sini man. Ya buat baju ya kan. Cuma yang tunggu ya kan. Kabangai berjernih lah. Kenang pun kenang iya semayang yudu. lebih oleh. Karena aku tiba-tiba ingat kayak gini juga. Aku ada seorang teman dia bagian dari, bahkan dia keluar untuk musik cadar di Aceh. Ya. Aku tahu orangnya siapa. Oke. Enggak ada yang kenal. Oke. Tapi maksud aku gini, bahkan musik cadar, western itu kan musik perlawanan ya, dia bukan musik konvensional. Biasanya bahkan yang diserukan oleh aku bahkan pernah punya harapan, orang-orang yang di musik ini mereka bukan orang yang punya pemikiran yang sama dengan masyarakat umum. Misalnya aku melihat gini, Mbak. Tapi termasuk ini justru di saat dia tetap menyanyikan musik-musik cadar di bandnya, dia sendiri tetap percaya musik itu haram. Itu yang paling aku kaget. Oh ya, dia main terus. Iya, dia main terus. Berarti kalau dilarang zina, dia berzina terus. Aku bilang, tapi aku kaget. Dia adalah bagian dari band metal yang aku harapkan ini adalah punya basis perlawanan. Tapi maksudnya di Aceh itu menyedihkan itu senimannya. Mereka sendiri ternyata di antara abang bilang tadi banyak seniman yang diam. Kita tidak paham diam mereka. Apa jangan-jangan mereka sendiri gini, batinnya tidak terpakai, tapi ilmunya juga tidak takutnya. Dia nggak punya kemampuan kayak Miswar untuk atau penalaran kayak abang yang bisa meyakinkan dirinya sendiri nggak apa-apa kalau bermusik kayak gitu. Makanya kita ajak orang tuh ke kanan bu gitu supaya lagi-lagi kan lagi pegah buno Cina kabangai bubuhe yang behe mantang mihanje sih benar ke membacut kan. Nah, kau nggak punya dua-duanya, bodoh iya penakut juga ada di satu badan dia. Nyan lumayan tunggu tuin mayang ya lebih oleh biar dingin kepala ya kan. Maksudku itu misalnya yang dibuat sama anak-anak apa itu skena musik yang mereka musik cadas yang kita nggak tahu apa tuh liriknya tuh. Komasin kan ada tuh yang gitu-gitu tuh. Itu mereka bikin skena cuman di studio band dan dinonton oleh sekeliling mereka. Nah, itu dianggap sebagai perlawanan. Padahal itu perlawanan lebih keroro. Nah, sama lagi meratip naik rumah. Anu tineng tidak meratip dengan keluarga kerajanya hamba Allah, ya kan? Hubungannya dengan Allah tak kan? Bukan khalifah. Ini kan jadi seniman. Aku baru ngerti sekarang nih bahwa menjadi seniman selain hamba Allah untuk pribadi juga khalifah ya. Di Kanatbu itu jadi khalifah, termasuk Fatma di situ, ada Bang Reza, ada Bang Pandol, Bang Polin segala macam. Iya. Musik haram dan seni haram ada tempat belajar. Ya, ada tempat belajar. Jadi kupikir statement closing statement aku itu kalau nggak mau bersuara diam aja. Nanti nggak nampak goblok, nyinyir kan kayak di Facebook. Sampai kita heran melihat apa sebenarnya dengan seniman di Aceh gitu. Tapi ini seniman yang seumuran ya, bukan yang tua-tua. Oh, itu udah nggak dihitung lagi. Enggak lah, mereka kan udah tidur. Biar kita yang jaga malam. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miswar Karang.
Bang Miswar, sebenarnya tadi aku udah tanya, apakah ada closing statement khusus? Ini statement closing statement dari dia bisa 2 jam nih. Jangan. Ada nggak? Kita kembali ke pertanyaan tadi, apa pentingnya misalnya kita memiliki seorang seniman memiliki fondasi atau basis pemikiran yang kuat ya. Iya. Saya ingat sekali waktu heboh-hebohnya fatwa haram musik itu tahun lalu, itu ada forum diskusi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata ya, entah di Hotel Kiryat atau di Hermes, saya sudah lupa. Itu mengundang seluruh seniman ya, bukan seluruh tapi dia mengundang seniman banyak yang hadir di sana. Dan tidak ada satupun seniman yang memiliki basis argumentasi yang membalikkan pendapat ini yang mengatakan musik haram. Mereka tidak mengeluarkan pendapat alternatif bahwa musik ini tidak haram dengan kita tidak. Ya, karena disinilah pentingnya basis pemikiran. Jadi seniman itu bukan hanya dia menggambar, melukis, sekedar nyanyi, kemudian cipta lirik sayang-sayangan misalnya, bukan hanya itu. Tapi dia harus memiliki penalaran atau basis filsafat dan pemikiran yang cukup kuat di balik kerja-kerja berkeseniannya. Jadi tidak sekedar hanya bikin syair, bikin lirik. Bahkan termasuk pandangan pemikiran Islam. Termasuk pandangan pemikiran Islam. Ya harus selesai di situ. Lemah-lemah imannya waktu diserang kayak gini tahu bela diri. Tahu bela diri, selemah-lemahnya iman begitu. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Bang Miswar dan Bang Idris. Ketuk lebarnya. Oh ya ampun. Nggak mau tutupnya gimana kayak. Oke, makasih buat Bang Miswar. Aku harus begini ya. Terima kasih buat Bang Miswar Ibrahim Jong selaku perwakilan dari Kanot Budan program Pasca Santri. Aku harus hati-hati karena sering tersebut Pasca Sarjana atau Sarjani. Juga untuk Bang Idrus dari perwakilan komunitas Kanot Budan VOC selaku penjual baju. Juga terima kasih untuk yang dari tadi dengan setia mendengarkan baik mencemooh dan iya, karena aku dengar dari tadi juga ada cemoohan-cemoohan ya, walaupun itu dengan niat baik atau tidak, ya makanya nggak masalah. Kita udah biasa kok ya, udah kuat mental. Jadi itu. Nah, makasih dan semoga kita ada kesempatan untuk berdiskusi di lain waktu. Semoga masalah ini tidak berkepanjangan sehingga ya karena salah satu yang buat walaupun kontekstualnya sudah lewat kadang-kadang, tapi aku sendiri yakin bahwa kalau politisi ini wataknya tidak berubah, dia masih akan menggunakan isu-isu seni dan segala macam untuk direspon dan dipolitisasi terus-menerus gitu, dan itu sangat mengancam kehidupan berkesenian di Aceh gitu. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri dan karena dipesanin jangan lupa salam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.